Ibu lo termasuk korban dari human trafficking kan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang agak naif di situ. Itu mungkin karena aku ngeliat banyak orang lalu lalang datang dan lain-lain. Aku mengisi sesuatu mengisi diriku ya di dalam kamar baca buku aja gitu. Aku dari tadi aku pikirin gini ya. Kalau aku di keadaan lu ya, aku yakin kayaknya aku belum tentu survive deh. Nah itu. Jangankan masuk ITB. Aku yakin gak survive deh. Kayaknya aku bakal jadi preman. Benar. Aku disuruh datang setelah Ba'da Isya, istrinya lagi nggak ada. Tiba-tiba pintu ditutup jebret. Kejadian lah, dilecehkan itu. Dan setelah dilecehkan, disumpah Al-Quran, kalau aku ngomong, aku akan goblok. Disumpah di Al-Quran. Apa yang bikin lo bisa survive gitu loh. Ya. Terus kedua, kenapa pas stuck respon pertama ke masjid? Biasanya kalau yang di situasi yang kayak gitu ya, orang bisa ke obat lah, bisa ke pergaulan buruk lah dan lain. Kenapa lo bisa? Nah, itu ada ujungnya, ada ceritanya tuh. Kita minta lembur. Iya. Udah malam suruh kerja kita. Iya. Tapi sebelumnya assalamualaikum dong. Sebelum kita mulai si Fer langsung assalamualaikum jadi dong. Masa 2 episode gitu mulu jokesnya. Yang ketiga ganti kita diem aja. Iya. Assalamualaikum Fer. Ya cepetan sekarang atau kita nggak mulai? Kalian lihat di tengah-tengah kita ada siapa? Siapa? Enggak, sebelum di tengah-tengah ini topik kan yang highly requested banget. Iya. Benar. Iya kan? Selama Gimana ini sih banyak ya, orang yang minta kita untuk bahas tentang toxic parents ya. Iya, Iya. kita ada ribuan pertanyaan dan banyak banget yang curhat tentang keluarganya, Kenapa orang sih tuanya. orang tua zaman sekarang nih ya? Iya. Kenapa ada istilah anak durhaka, tapi orang tua durhaka jarang dibicarain? Nah, Iya sih. Makanya kita perlu bicarain hari ini. Benar. Iya. Tapi ini Fer. Apa? Pinjam dulu, ini kan handphone lu nih. Oh iya benar. Apa? Udah datang tamu. oh iya, coba, udah datang. Oh iya, Tolong. chat. Kagak kelihatan sama gue. Bener. Coba Fer dulu jemput. ya. Iya. Iya. Karena menurutku ya sekarang memang problematika apa ya, orang tua tuh mungkin bertambah karena pertama orang tuanya mungkin gak siap dan anaknya sekarang sudah lebih banyak problemnya juga. Iya. Iya. Ini kita sekarang bawa, ini apa nih? Selamat datang. Mas Eki. Assalamualaikum Berarti Mas Mas. Eki ini termasuk yang kita panggil karena anak durhaka atau orang tua durhaka? Orang tua Kenapa durhaka. manggil dia Fer? Heeh. Iya, kenapa di depan pintu tadi? Iya. Udah datang soalnya. Udah datang. Padahal dia baru mau pulang tadi. Iya. Udah pulang. Iya. Jadi Mas Eki kita tuh sekarang lagi mau manggil Mas Eki karena ada bahasan yang Highly frequently asked Iya. question, highly requested. Yaitu Iya. adalah membahas tentang toxic parents. Orang tua durhaka. Iya, gimana Fer pengalaman Anda menjadi toxic parents? Pengalaman aku jadi toksik. Iya, gimana? Dia baru toksik ya peran sebelum. Iya, gimana? Kok aku? Enggak cerita gimana yang banyak Yang dibahas. masuk tuh emang yang mereka masuk. curhat apa sih? Iya, ini kan Mereka- specific request ya. Banyak banget emang. Iya, pokoknya banyak banget. Berarti emang keresahan umum ya. Iya benar. Iya, heeh. Mungkin ada yang bilang orang tuanya suka. Jujur saking banyaknya aku sampai lupa. Udah kayak dia lagi mau cerita, tengah-tengah dia lupa. Lu harus terbiasa kalau ada orang tiba-tiba zoning Tahu out. nggak sih kalian tuh yang kayak kalian tahu informasinya banyak banget sampai kalian tuh lupa. Enggak sih, aku enggak gitu. Enggak pasti ada yang relate sama satu. Aku informasi banyak dan semua ingat. Iya. Karena yang selalu dirame-ramein, bahkan dari cerita-cerita dari kita kecil lah, selalu yang di-highlight anak durhaka. Iya. Benar nggak? Iya benar. Padahal kan ada pepatah juga, tidak ada murid yang bodoh, adanya guru yang gagal. Ibarat kayak gitu, apa orang tua kita bisa treat the same way kayak gitu. Oke. Kalau misalnya anaknya nggak oke, apa sebenarnya salah orang tuanya? Gimana kalau orang tuanya yang membuat anaknya zolim gitu misalnya. Iya. Itu kan jarang dibahas ya. Kenapa ya? Benar. Yang paling sering itu biasanya orang tua suka ngungkit-ngungkit jasanya mereka. Ya betul. Ya, itu default tuh. Aku udah sekolahin kamu, aku udah biayain kamu gitu. Masih mending kalau diungkitnya cuman udah masalah biaya. Biasanya masalah biologi. Mama udah ngelahirin kamu. Mama udah ngelahirin kamu kayak. Oh iya. Iya. Kok kamu kayak gini sih? Iya kok kamu kayak gini sih kan? Ah. Ya emang kalau punya anak harus ngelahirin. Emang diram gitu sih kayak. Iya betul. Membela diri kan nggak mungkin kan? Iya karena biasanya yang ngungkit-ngungkit masalah melahirkan biasanya nggak nafkahin. Karena cuma itu doang bisa diungkit-ungkit. Gila. Lu sekali ngomong itu udah poin banget loh. Ini aku baru sadar sih. Selama ini kan teorinya kan gini ya. Ya. Teorinya adalah kita kalau masih bisa berreasoning
kita masih bisa reasoning, kita nggak akan masuk sampai ke level kayak ngancem. Ya. Berarti ngancem itu sudah sampai pada putus asa kan? Ya. Ketika tidak ada lagi yang bisa dibanggain pada diri kita, akhirnya kita bilang gitu, kamu kan udah aku lahirin gitu maksudnya. Iya. Nah sedangkan anak-anak muda yang sekarang pintar akan bilang, aku nggak minta dilahirin. Nah itu akhirnya di situ perdebatan. Dan mereka juga bingung kan kalau kita udah ngomong gitu kan ya. Artinya kita juga udah putus asa ketika kita ngomong begitu kan. Itu biasanya ditutupnya kalau ada anak yang bilang, aku kan gak minta dilahirin. Udah itu ditutupnya pakai bantingan pintu dari orang tua. Das udah. Iya. Untuk bukan lu yang Enggak, dibanting kalau sih. nggak dibilang ya durhaka kamu. Nah itu kalau Iya. masih ada amunisi. Sebenarnya kan tapi semua orang bisa ngebahas ini ya. Tapi kenapa kita undang Mas Eki di sini? Mungkin sebelumnya perkenalan dulu bagi yang belum mengenal. Cari aman ya, cari aman. Dia nggak enak. Cari aman gak enak ya. Cari aman Oke dia. saya saja biar aman. Biasa suka Silakan, gini ya silakan. Mas. Iya. Orang suka ragu-ragu gitu. Itulah kalau di tengah-tengah keluarga harmonis. Bener. Bener. Aku besar di lingkungan prostitusi dulunya. Langsung gitu. Langsung nih. Nama Langsung. dulu. Iya, nama dulu. Teman-teman nama aku Eki Priagung. Panggilannya apa Mas? Eki. Eki. Tapi serius Mas, besar di kalangan Sempat besar di lingkungan prostitusi. Antum apanya di situ? Aku dulu anak dari salah satu talent. Oh gitu. Talent. Ini kalau ini kan aku juga stand up comedy juga kan. Oke. Berdamai. Biasanya Tapi nggak apa-apa ya kita bahas nggak ini. apa-apa. Karena mama udah sangat-sangat baik sekali. Sekarang sudah begini. Dulu begini. Oh. Sekarang sudah begini. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Tauhid. Sekarang iya, kesibukannya nonton Ustadz Felix ya. Enggak, tapi maksudnya ini apa? Gini kan udah Meta. Dulu kan Meta. meta. Oh, meta. Sekarang udah bertauhid. Sudah bertauhid. Oh, maksudnya menghadap episode Tuhan 3, gitu. Betul. Apa? Apa? Mengarah ke Tuhan. Mengarah ke iya. Iyalah ya. betul. Karena Kirain- Tuhan itu Kirain di dulu atas. Ganjar sekarang Prabowo. Prabowo Anies. Ya, ini kan Anies. Bukan anak abah dia. Ini lebih Iya. ke ya dia lebih baik lah. Sekarang di rumah udah ada ayat kursi dipajang. Jadi bisa diceritakan bukan sebagai mengumbar aib tapi sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang di sana masih terjebak bisa loh kita keluar gitu. Tapi terus terang sih, begitu lu ngomong gitu gue langsung extra respect sama lu, serius. Waduh. Iya. Extra gue extra benar. respect. Terus gimana cerita? Nah ya jadi apa namanya Itu dari kapan sebentar. Sorry aku potong ya. Dari kapan sih lu tahu? dari pas dititipin dari nenek abis itu diangkut sama mama diangkut gimana ya diambil kan kita sempat kecil dititipin lah kalau keluarga-keluarga yang masih merintis gitu. Nah mama di Makassar. Nah dari rumah nenek kita kami bersaudara dibawa ke Makassar. Dari di situ baru lihat pas tinggal sama orang tua. Oh ini yang dulu dibilang sama keluarga-keluarga jauh. Kami kan dititipin di keluarga jauh. Ya ibumu pelayan. Aku kira tuh waiters gitu. ada yang ngomong kayak gitu? Iya aku kira waiters di kafe-kafe gitu. Kamu umur berapa waktu itu? Umur SMP. Oh, SMP. SMP kelas 2. Oh udah ngerti emang usia udah ngerti. Kayak Pangku tau gak sih film Pangku? Iya, iya. tahu. Cuman ada film gitu lah mirip-mirip yang dibikin sama Reza Radian. Jadi aku pas nonton tuh kayak lagi flashback. Cuman ya tempatnya Makassar aja bukan Indramayu gitu. Lu lahir di Makassar. Bukan lahir di Ciamis. Orang Tinggal tuh 8 kali pindah kota, Ustadz. Oke. Ya jadi emang nomaden gitu. Tergantung mama nikah sama siapa. Oke. Jadi gonta-ganti pernikahan akhirnya kita ngikut. Bentar, tergantung mama nikah sama siapa berarti berapa Iya kali itu? karena makin ternyata teorinya makin kesini tuh makin ke timur. Dulu mama sama orang Ciamis, abis itu nikah sama orang sama orang Ciamis tinggal di Jakarta. Abis itu nikah nikah lagi cerai cerai abis itu nikah pindah ke Madiun. Dari Madiun pindah ke Makassar. Dari Makassar sempat ke Papua. Oh, kalau bentar lagi lu ke New Zealand. Nah, bentar lagi udah mau ke Papua Nugini nih bentar lagi. Udah perbatasan. Iya, jadi mama sekarang di Papua tinggalnya. Berapa beradik? Oh sekarang, Mas? Sekarang tinggal di Papua. Berapa beradik, Mas? 4 bersaudara. Itu tinggal bareng terus. Nah, aku tuh baru tahu kalau aku 4 bersaudara bahkan pas aku SMA. Berarti SMP belum tahu. Pas lu waktu pertama kali ke Makassar berapa? Masih bertiga bersaudara. Bertiga. Pas SMA ada yang keempat nih. Ada yang keempat, ternyata masih dititipin di bude lupa dibawa gitu. Emang Lupa dibawa lagi. benar. Keluarga kami tuh konsepnya kayak tim SAR, mencar. Gitu. Iya. berpencar dan mencari ya. Ya, betul. Setelah dapat baru Benar. Karena satu orang akhirnya bisa berkuliah, mulai merekatkan satu-satu. Aku first generation yang sarjana di keluarga. Nah dari situlah mulai ada titik,
untuk mencari siapa saja anggota keluarga dan menyatukannya. Gitu. Sebentar, aku supaya mereka semua ngerti ya, karena ini menurutku menarik banget sih. Ya. Karena poin penting dari sini sudah pasti satu, bahwasanya orang-orang yang setidaknya sama kayak lu atau yang mungkin tidak separah lu, mereka bisa tahu bahwasanya ternyata semua yang mereka lahir dengan itu tidak menentukan siapa mereka. Betul. Itu aku udah tahu. Maka aku mau nanya, bapak lu di mana? Nah, bapak sekarang tuh aku nggak tahu yang bapak kandung ya. Sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Masih nggak tahu Oh, sekarang. jadi bapak kandung masih itu- tim SAR. Masih tim SAR dia, masih unknown gitu, nggak tahu dia. Oke. Tapi sempat ketemu pas aku kuliah pertama kali daftar ulang aku kebetulan kuliah di ITB. Nah pas sekalian ITB? Gila, ya, pinter ITB. banget lu. Ya betul, nggak pintar juga sih. Terus kayak kebetulan beruntung. Enggak sih. Nggak ada orang- Karena aku dulu mau masuk ITB nggak bisa. Ini banyak yang bilang anjir cerita lu kayak from zero to hero. Bukan, ini lebih ke from prostitute to institute gitu. Mantap. From prostitute to institute. Gini deh. Lu lulusan mana? Gua Binus. Binus memang Cina, wajar kan? Benar. Aku dulu mau masuk ITB serius. Dan aku mau masuk waktu itu adalah arsitektur. Arsitektur. Oh, gambar-gambar juga. Iya, tapi nggak berhasil. Akhirnya aku masuk IPB. IPB. Ya, setidaknya diganti. depannya I dan belakangnya B. Oh, bernegosiasi di Iya. P-nya ya. Iya benar. Oke. Terus gimana tadi? Jadi Lu gambar kayak- pohon dia tuh gambarnya tuh Betul. gambar. Jadi nggak tahu di mana. Karena ibuku kan kerjanya di tempat kayak gitu sempat dikira kamu masuk ITB karena rektor ITB pelanggan ibumu. Oh enggak, Anjir, enggak dong. ada yang ngomong gitu sih. Enggak lah. Hah? Bukan, wakil rektor kebetulan. Oh. Enggak bercanda. Enggak juga. Kocak nih bocah. Bebas tes, alhamdulillah, bebas tes. Karena kan kita kan di prostitution gitu, kita ibu termasuk korban dari human trafficking kan. Iya. Jadi banyak perempuan-perempuan yang yang agak naif di situ. Itu mungkin karena aku ngeliat banyak orang lalu lalang datang dan lain-lain. Aku mengisi sesuatu mengisi diriku ya di dalam kamar baca buku aja gitu. Nah, ada yang bilang katanya ya wajar lu masuk ITB kan prostitusi isinya daging semua, maksudnya enggak gitu. Enggak gitu, itu terlalu dark, bro. Iya. Betul. Tapi daging yang mana Iya. gitu? Ya kan kan kalau semua yang bergizi dibilang daging tapi bukan itu maksudnya. Iya. Nah, habis itu ternyata dari punya pendidikan jadi sadar betul untuk tahu ini tuh apa sih yang terjadi di keluargaku, kenapa banyak banget dar-der-dor. Nih kita mulai dirunutin dari yang paling awal ini kejadian dari mana. Iya, gimana. Aku tuh baru tahu, dulu tuh pernah overshare apa di internet, aku tuh pernah cerita kalau mamah tuh hasil dari Ya. Awalnya Ya, di keluarga. mamaku Di keluarga. di keluarga. Sharing di internet maksudnya. Aku sempat share di internet dan itu dari aku kan dititipin ke nenek-nenek, ke adiknya nenekku. Berarti keluarga jauh gitulah. Dan bisa kan kalau kita dititipin sebagai seorang anak nih dititipin ke keluarga jauh, mereka tuh sangat-sangat ceplas-ceplos ngomong, nggak ngasih tahu apa yang Iya. seharusnya kita nggak perlu dengar. Iya. Betul. Nah, aku diceritain tentang mamaku tuh dari kayak gimana dan lain-lain. Dan mamaku nggak tahu kalau dia ternyata hasil dari. Itu. Iya. Ya. Jadi mamaku baru tahu di YouTube gitu. Oh, aku tuh anak hasil. Loh, ternyata dari aku. Iya. Oh, Cepunya taunya lu. malah dari lu. Betul, itu pertama. Nah, jadi pada saat itu kesalahan pertama di keluargaku adalah si nenekku Iya. dinikahkan sama pelaku. Mm-mm. Oke. Jadi nenekku menganggap bahwa mamaku ini anaknya dia adalah trauma. Ditelantarkan. Mamaku yang notabene termasuk orang yang paling pintar di sekolah. Iya. Itu terbengkalai SMP-nya. SMP udah sampai SMP dia pengen jadi dokter. Dia malah merantau ke Jakarta. Ya, babi bu bebo akhirnya menikah muda umur 19 tahun. Umur 18 tahun ketemu ayahku yang ternyata menikah. Lu anak pertama. Anak kedua. Oke. Yang menikah cuman buat kedok karena belum benar-benar suka sama perempuan. Oh, Akhirnya mama ini. jadi korban. Korban dari orang tua, korban dari suaminya. Habis itu Double trauma tuh ya. double trauma. Mamaku habis itu ya sudah yang penting anaknya hidup. Mungkin aku dulu malu banget ngeliat mamaku punya orang tua tinggal di lingkungan lokalisasi. Tapi setelah besar ngeliat orang-orang di pinggir jalan yang masih ngamen tengah malam, aku nggak pernah berakhir hidupku di tengah jalan masih ngamen malam-malam gitu. Artinya mungkin orang tua aku sangat-sangat toksik pada saat itu. Tapi orang tua aku bertanggung jawab. Masih nyampe lah, maksudnya masih nggak bertanggung jawab. Ini enggak orang tua durhaka sih. Iya, Iya, ini beda, enggak beda. ini. Korban dia juga. Nah, aku mau ngasih satu premis, jangan-jangan orang tua yang toksik juga, dia jangan-jangan juga korban sebenarnya. Iya nggak pernah bisa diselesaikan karena belum ada fasilitas psikologi, belum ada term-term untuk mereka ya
psikiatri. Iya, benar. Karena Tapi ngelakuin kan itu semua. Ada risetnya tahu kan yang orang-orang yang bertindak benar-benar kasar di ini itu hasil dari dia nggak bisa melampiaskan internal Ya, traumanya benar. dia gitu kan. Ya, ada yang berpendapat semua orang jahat itu berawal dari dia sendiri dulunya korban. Ya. Mayoritas ya nggak semua. Benar, ya. benar, hampir semua. Tapi tetap tindakannya nggak bisa dijustifikasi kan. Ya, nanti kita coba bisa bahas sih. Tapi aku mau nanya nih, kenapa aku bilang aduh tadi? Ibuan tuh pernah cerita nggak? Ibu lu pernah cerita nggak dia diapain sama ibunya? Wah, kalau sama ibunya cuma ditelantarkan aja. Tapi dia tuh juga orang yang gimana ya, love hate relationship sama ibunya gitu. Mama dulu nggak pernah dibiayain sama mama, tapi mama sebisa mungkin lah, walaupun pakai hati ini masih sakit buat berbakti, tapi ya gimana? Ya itu makanya Nggak kadang-kadang, pernah difisikin gitu. wah kalau difisikin, ternyata fisik itu lebih beruntung, Ustadz. Karena aku tuh dapat fisik Setuju sih. ini nggak hadir. Oke. Karena kalau Telantarin. fisik ya udah cepret, tapi Masih ada loh. dihidupin, Masih gitu kan, hadir. masih ada. Dia kan dibuang. Berarti dari nenek ke mama itu udah ditelantarkan sampai mama umur berapa gitu misalnya? Ditelantarkan umur, wah dari Nggak, itu dari bukan kecil, masalah dari bayi. ditelantarin sih, tapi pikirku gini ya. Kalau hasil daripada rape itu dia akan benci sama anaknya. Karena dia nganggap itu kayak fail. Biasanya sih kayak gitu sih. Iya. Iya. Oh. Ya makanya aku dulu tuh Karena aku juga nggak bisa nyalain neneknya. Orang neneknya ngelihat itu adalah dia dia di rape masyarakat kan. sekitar karena ngiranya bahwa korban tuh aib dari awal. Iya. Oh iya banget. Korban tuh Iya, aib. apalagi zaman dulu kan. Iya, makanya kemarin juga aku kan juga jadi termasuk orang yang turun-temurun kena pelecehan juga. Akhirnya aku sangat-sangat gentar untuk bilang ke dunia bahwa korban memang aib, tapi seharusnya yang lebih aib adalah pelaku. Enggak Makanya sih, korban nggak aib. iya. Korban nggak aib. Pelakunya bajingan. Iya betul. Idealnya begitu. Tapi kalau perasaan ngeliat- kita ngerasa aib, Iya sih. Ustadz. Jadi kita akui dulu memang kita aib, tapi dengan kita diam malah kita melanggengkan ini terus terjadi. Iya. Makanya kita harus ubah mindsetnya. Kemarin pas aku selesai memenjarakan predator, aku sempat speak up dengan kacamata hitam. Abis itu aku pakai lagu-lagu rap gitu. Karena aku pengen menantang stigma bahwa orang-orang yang speak up tuh pengen dikasihanin. Iya. Nah, kasihanin ini yang bikin kita jadi malu. Iya, Malu iya, yang bikin kita diem. Diem yang bikin akhirnya pelaku-pelaku itu tetap ya tidak terdeteksi. Lu di ITB jurusan apa? Desain. DKV. DKV. Desain produk sih. Oh, desain produk. Desain Oke. produk. Terus Bukan akhirnya DKV, lu tapi speak up kayak gitu ya berarti. iya, dan aku bahkan speak up di situ juga menggunakan visual-visual tertentu gitu. Misal kayak pas di dalam grup sebisa mungkin untuk mengganti kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan jadi kata misal milkshake, kalau ya hal seperti itu. Terus bahkan ada yang speak up, kita bikin speak upnya kayak gamification gitu, pakai emoji biar agak berjarak. Dan ternyata emang kita harus merubah persepsi itu biar semuanya terkesan fun aja. Iya, oke. Dan aku yakin sebenarnya banyak sih yang ngambil manfaat. Cuman aku dari tadi aku pikirin gini ya, kalau aku di keadaan lu ya, aku yakin kayaknya aku belum tentu survive deh. Nah itu. Jangankan masuk ITB. Aku yakin gak survive deh. Kayaknya aku bakal Jadi preman. benar. Aku bakal bapakku kayaknya. Gila. Tapi kalau Stream jadi ya? preman sipit agak jarang sih. Jujur. Dia dulu juga Ustadz Sipit di kita jarang. Oh betul. Nah, iya. Benar. Doi emang takdir jadi Karena gini pionir. maksudnya, Benar, karena benar, aku pikir gini, aku punya semua alasan tuh buat aku jadi jahat gitu maksudnya. Iya. Benar. Banyak banget yang bilang gitu ke aku, Ustadz. Aku sih kalau jadi kamu udah ini ya, udah siapa, udah gitu-gitu. Entah kenapa ya. Jujur, aku tuh dulu pernah banget benci banget sama ortuku. Iya. Benci-bencinya. Dulu tinggal di lingkungan yang gak ideal buat seorang anak. Terus habis itu Berapa tahun sih Mas, sorry sebelum dilanjutin? Tahun di lingkungan itu? 2008 sampai mau masuk ITB 2013. Oh, terus lanjut Mas. 2008 ya, itu sekitar lumayan lah 5 itu. tahun. 5 tahun lah ya. 5 tahun paling luar biasa. Nah di situ tuh pernah mama tuh sangat-sangat abusive banget. Aku tuh kayak mikir dulu kenapa ya mama tuh nggak pernah punya kasih sayang yang cukup buat anaknya gitu. Pulang dalam keadaan kasar. Sampai aku akhirnya mikir, oh iya mama kan kerjanya emang kasih sayang itu adalah sesuatu yang ada harganya gitu. Jadi kalau mama pulang tetap menyayangi anaknya, hitungannya lembur. Gila. Kasih sayang, mah minta kasih sayang itu kan barang dagangan dek, jangan gitu. Jadi aku tuh baru tahu karena nih. Make sense sih Tunggu sebenarnya. dulu, ini agak. Iya. Ini poinnya. Karena mama setelah
aku berhasil untuk bikin mamah berhenti dari pekerjaan itu. Mamah bisa duduk dengan manis. Lu yang bujuk, lu yang Salah satunya pas aku kuliah, aku mulai bisa cari uang. Ayo kita cari tempat lain atau dan lain-lain lah. Kebetulan juga dia nikah sama seseorang yang jauh lebih baik juga di Papua. Alhamdulillah. Sehingga akhirnya ya itu juga jadi batu loncatan juga lah gitu. Mengenal agama Islam gitu-gitu. Akhirnya dikit-dikit tuh selalu kata ustadz ya. Kayak gitu lah. Semua nasihatnya sumpah jadi berubah banget pas di apa namanya? Aku di ITB juga. Jadi berbarengan aku mulai punya pendidikan, dia juga mulai mengenal Allah gitu. Nah, di situ aku ngerasa mama tuh sangat berbeda banget. Kayak orang yang nggak aku kenal. Ini kan orangnya abusive banget, ngomongnya kasar, tiba-tiba manggil aku nak. Terus tiba-tiba kayak ngucapin ulang tahun hal yang nggak pernah aku lakuin. Iya, bilang maaf. Bilang maaf, Makasih. kayak Relate sih. kayak aku sampai nyari resleting di lehernya. Aku kira dia alien deh. Ini bukan mama aku. Mungkin dia menyamar jadi mamamu ya. Iya, terus habis itu yang aku tahu juga di rumah itu ada kucing 12. Oh, itu alien juga tuh. Mama nggak pernah suka sama binatang-binatang melihara kucing. Tiba-tiba ada kucing 12. Iya, apa jangan-jangan bener kata presiden dia berubah gara-gara kucing maksudnya. Masya Allah. Kita nggak tahu men. Kucingnya dipanggil nak juga gak? Dia kayak diajak ngobrol kayak ngomong Mungkin sama lu dianggap kucing. mungkin dia udah sayang sama anaknya gitu makanya. Dia ada anak perempuan gak? Iya ada. Adik lu? Kakakku perempuan. Kakak pertama satu-satunya perempuan. Satu bapak sama lu berarti. Satu bapak. Kita semuanya satu kandung semua. Oh, berempat tuh berarti satu Iya. bapak semua. Ya mama nikah 6 kali tapi semuanya kandung dari yang pertama. Oke. Iya, gitu. Jadi apa namanya? Aku cerita di buku, aku baru bikin buku gitu. Mana bukunya coba lihat. Coba bukunya lihat dong bukunya dong. Nah, mantap. Harusnya nih apa ini? Lu tuh gak bisa acting, Rey. Apa ini? Udah ngomongin sama aja kok. Atau aku sebenarnya pengen nanya kok juga sih, penasaran. Coba selama bergaul sama Ustadz Felix ya pernah ini gak sih nyebut minggu tuh Ahad? Iya. Gua ajarin dia udah. Gue inget nih. Berguru dari luka, lukanya emas. Ini konsep visualnya begitu. Iya. Jadi luka tuh sebenarnya adalah emas sebenarnya. Jadi kalau misalnya terluka tuh orang ngeluarin emas dan tapi walaupun ngeluarin emas dia tetap harus ditutup. Gitu. Apa konsep yang Jepang itu yang di Kintsugi. Kintsugi. Ya, yang retak di ini. Ini Mas. kintsugi namanya. Ditutup pakai emas. Lalu terus kemudian ini bergurau. Berguru. Bisa Bergurau dari luka. Karena kalau konsep komedi itu kalau orang sudah bisa menertawakan apa yang menjadi kesulitannya atau kedukaannya berarti dia sudah bisa mengambil pelajaran. Iya, Makanya jadinya setelah bergurau jadi berguru dari Iya. luka gitu. Betul. Ini kapan mau dipesan sama orang? Ini tanggal 18 Februari bakal rilis, bakal banyak ngomongin tentang hubungan anak dan Oh, ini berarti udah rilis. Udah rilis. udah rilis ini. Masya ini. Kemarin rilis. Kemarin rilis. Beberapa hari lalu Dua hari lalu rilis. Iya. Tapi Oh ini bagus nih pesannya nih di halaman yang ini. Simpel sekali ya. tapi overall Kalau buat tahu bukunya tulisannya apa beli. Iya. Tapi ini bagus banget sih ini. isinya. Karena Iya, sangat karena- simpel ya. Di attach di YouTube Shop nih. YouTube Shop. Gimana Ge? Lo mau ngomong Gimana? apa? Gue speechless. isi bukunya tentang apa overall? Ini loh. Jadi jelasin. Ge, gua akan cerita. Lu tau Seperti kintsugi. 15 menit terakhir sia-sia. Lu tau jadi kintsugi lu tau? Enggak. Kintsugi itu adalah seni untuk merapihkan kembali satu barang yang pecah. Ya. Dan dia ingin mengasih tahu orang seniman itu ingin ngasih tahu bahwa ketika barang ini pecah, ketika aku benerin, orang bilang bahwa saya tidak akan bisa benar dengan sempurna. Dia bilang betul, karena ketidaksempurnaan itulah yang mau aku tampilkan dengan memberikan emas di situ. Makanya namanya kin itu artinya emas. Kintsugi itu artinya mending with gold. Betul. Sehingga dia terlihat lebih bagus meskipun tidak menghapus dukanya. Benar. Gitu. Apa jangan-jangan luka kita adalah bagian dari identitas kita gitu. Itu betul. Oh iya. Itu betul. Benar. Itu Tapi betul. kamu dulu pernah nyalain Tuhan gak sih? Kenapa kok aku lahir di tempat kayak gini? Maka dari itu saya akhirnya ketemu Ustadz Felix Yao ini untuk mempermantap ibadah. karena dulu nih aku sempat udah nggak bisa cari teladan dari orang tua. Aku ke rumah ibadah ke masjid. Di masjid belajar, dapat ayah bajigur. angkat. Diajarin Quran dari anak SMP yang Iya. udah SMP kan kalau di masjid itu agak malu, belum bisa baca Quran. Diajarin lah, ternyata aku cukup fast learner. Tapi cuman buat belajar, buat ngajar belum. Ditaruh di tempat ngajar. Jadi aku tetap tertatih-tatih karena ketika ngajar kita harus baca Al-Quran terbalik.
Iya benar, karena kan yang diajarin. Iya. Diajarin. Oh, iya. Aku belum bisa. Susah, baca lancar udah bisa, tapi baca kebalik belum bisa. Itu kayak tiba-tiba baru masuk parkour disuruh salto gitu, disuruh akrobat. Gimana caranya? Akhirnya aku punya kebutuhan untuk ngobrol sama ustadz ini lebih sering. Dibawa ke rumahnya dia terus-terusan. Dia datang sebagai seorang ayah angkat yang sangat baik, bukan orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk aneh gitu. Tapi yang gue penasaran, ini kan analoginya growing up di situasi yang tidak oke. Ya. Satu, apa yang bikin lo bisa survive gitu loh. Ya. Terus kedua, kenapa pas stuck respon pertama ke masjid? Biasanya kalau yang di situasi yang kayak gitu ya, orang bisa ke obat lah, bisa ke pergaulan buruk lah dan lain. Kenapa lo bisa? Nah, itu ada ujungnya, ada ceritanya tuh. Iya, ini Ceritanya guru ada ngajinya ini belum kelar nih Ini ngeri kasusnya nih. nih. Iya nih. Tapi aku juga paham sih kenapa tiba-tiba langsung ke masjid. Aku ngerti. Aku coba mundurin dikit deh kalau gitu. Iya. Jadi pas tinggal di prostitusi karena punya profesi yang ya ibuku kan bukan PNS ya berarti ya. Jadi katain ibumu PSK, mau ngatain balik ibumu PNS. Waduh nggak bisa. Ibumu main Zuma. Wah nggak terlalu nggak berdamage Lu gitu gak kan. bisa main at least dong. Nggak bisa, nggak bisa main at least aku kalah. Nah abis itu si masalah ini yang ngebuat aku dibully di sekolah. Di sekolah dibulinya benar-benar yang parah gitu. Aku pulang dibully pernah bajuku basah banget. Terus tiba-tiba ada orang menawarkan tumpangan, sangat ramah sekali. Jadi aku tuh nggak nyari-nyari ke masjid, ada orang datang nyamperin aku dan orang itu adalah cikal bakal si ustadz ini. Yang nawarin tumpangan dan aku diantarin ke rumah beneran. Kenapa? Terus habis itu oh kamu habis dibully. Aku cerita lah beberapa hari akhirnya karena dia ngasih aku tumpangan ke rumah. Beberapa hari kemudian aku ceritain di bukuku juga. Aku jadi percaya sama dia. Dia nanya, kamu kalau nggak mau dibully, kamu harus belajar dialek Makassar. Karena kalau kamu berbeda, kamu akan kena rasisme di sini. Oke, aku kan diajarin bahasa Makassar. Abis itu aku diajarin Quran. Bahkan diajakin ikut karate, ikut bela diri. Selayaknya ayah ngasih bekal ke anaknya. Nah, mama malah nggak terima aku tiba-tiba ikut karate tanpa sepengetahuan dia. Aku dianggap anak yang lancang. Gitu lah. Jadi aku ngerasa bahwa ruang amanku adalah si ayahku ini, ayah angkatku ini. Si ustadz ini. Makanya pada saat ke masjid aku dengan senang hati. Apalagi mama kalau marah itu suka nggak tahu tempat. Di lingkungan prostitusi, aku kalau mama marah bisa ngejar aku keluar rumah gitu-gitu. Jadi di tetangga aku juga nggak berani bergaul karena malu. Nah ternyata rasa malu terhadap tetangga ini yang ngebantu aku untuk tidak terjerumus. Karena tetangga-tetanggaku ini banyak banget yang notabene dulu lah sekarang udah lebih baik. Itu banyak banget yang OD, banyak yang narkoba. Jadi karena mama bikin aku malu sesama tetangga, aku gak bergaul dan gak kena narkoba coy. Gila gak sih maksudnya? Ada positif. Ini harus bersyukur atau harus Iya makanya. Aku tuh baru tahu pas kabur dari rumahku, habis itu kenapa ya aku gak mau bergaul ke rumah malah dekat tetanggaku ya kalau aku lagi dimarahin sama mama. Oh iya karena mamaku pernah mempermalukan aku di depan tetangga-tetangga kalau marah. So aku gak berani natap mata tetanggaku apalagi bergaul. Makanya safe zone-nya di masjid. Makanya safe zone jadi di masjid. Si bapak itu. Jadi nggak narkoba. Pilihannya cuma masjid doang. Cuman masjid, gak ada pilihan lain. Di masjid, wih. Tadi tambahan supaya bisa baca Quran dari belakang. Iya. Terus Akhirnya aku dilatih lah. Biar nggak dibully juga. Aku tetap dikasih semacam masalah biar solusinya adalah ketemu beliau lebih sering buat diajarin. Pas datang ke rumahnya berkali-kali, beneran diajarin kok. Beneran diajarin. Tapi ada kalanya pertama kali pas diajarin berubah nuansanya. Aku disuruh datang setelah Ba'da Isya, istrinya lagi nggak ada, tiba-tiba pintu ditutup jebret. Kejadian lah, dilecehkan itu. Dan setelah dilecehkan, disumpah Al-Quran, kalau aku ngomong, aku akan goblok. Disumpah di Al-Quran. Langsung. Di pala lu gitu. Di kepala aku, kayak orang-orang di pejabat itu. Oh. Nah, unik lagi. Pada saat zaman dulu, aku juga gak sengaja suka nonton berita-berita ya kayak semacam politik gitulah di channel-channel yang muncul gitu. Itu banyak banget pejabat-pejabat yang korupsi. Dan disumpah Quran. Sumpah Al-Qurannya itu, loh mereka juga disumpah Al-Quran tapi mereka tetap korupsi ya. Tetap korupsi ya. Berarti aku berarti bisa ngomong dong. Aku menganggap syukur ada berita-berita korupsi. Jadi aku berani ngomong. Jadi imannya belum terlalu meresap-meresap banget pas dimanipulasi pakai Al-Quran. Iya, benar. Day 1 dilecehkan, aku langsung ngomong ke mamahku. Mah, aku diginiin bla 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 bla. Hebat lu serius. Tapi mamaku responnya belum bisa ngasih yang baik ke anaknya karena dia juga punya pergulatan batinnya di prostitusi. Itu cuma ada di kepalamu aja.
Udah nggak usah dipikirin, marai loro bahasa Jawanya. Cuman bikin sakit aja. Iya, marai loro. Gak usah dipikir-pikir no. Ngotot kata-kata dia. Jadi ini gak usah dipikirin ya. Tapi kok selalu meraung-raung di kepalaku. Nah ternyata aku tuh rela untuk berkali-kali untuk mempelajari si Ustadz ini. 2-3 kali, 4 kali. Untuk nyari ada korban lain gak? Ada. Ketemu. Bahkan bersaudara. Tapi yang saudara ini suka. Yang saudara ini gak suka. Dia keluar. Jadi ternyata orang-orang yang anak-anak emas itu yang disayang sama orang ini tiba-tiba keluar, ini cluenya dia korban. Tiba-tiba keluar, aku cari orangnya, kamu disumpah Al-Quran ya? Terus dia langsung gelagapan, iya aku juga, kok tahu aku juga. Kamu gak sendirian, yuk kita ngelawan. Oh gak berani aku, kakakku masih suka bermalam di tempat Ustadz itu. Wah anjir, gak bisa. Masih umur SMP ya? SMP kelas 13 tahun. Yang korban selanjutnya SMP juga? SMP seangkatan. Seangkatan. Kakaknya beda 1 tahun. Tiap angkatan ada dan dari tahun 2004 BTW. Aku tahun 2009. Alumni 2009. Jadi 21 tahun. Gue harus nanya, Ustadznya sampai sekarang masih ada nggak? Sudah masuk rumah sakit. Rumah sakit. Penjara. Sudah berhasil saya penjara. penjarakan. Sudah berhasil saya penjarakan. Ada videonya. Ada video gue lihat. Yang kalau habis sidang lu samperin pakai handphone gitu kan? Iya betul. Itu dia ya? Iya. Iya. Itu di penjara sampai sekarang? udah di penjara. Dan istrinya Baru ikut. masuk. Istrinya ikut nge-profiling. Istrinya ikut? Goblok. Nge-profile. Iya karena aku takutnya sama orang yang jago public speaking. Dia jago banget public speaking. Ini tuh kita nggak tahu ini orangnya emang didoktrin atau emang dari awal emang sama-sama sakit. Tapi pada intinya ini adalah bentuk paling ekstrim kalau kita punya pasangan sefrekuensi. Aduh. Berarti ada baiknya kalau punya pasangan nggak setuju kan? Iya. Adu opini. Karena kan harusnya lu senantiasa bisa mencari ibroh gitu ya. Iya hebat loh Dia dia. tahu makanya. Mungkin karena baca satre kali ya. Jadi eksistensi selalu datang duluan daripada esensi. Jadi tugasku ini apa yang udah kejadian, ini apa ya maknanya. Aku selalu gitu doang Ustaz. Aku bahkan suka bertanya, ini aku mau sekalian bertanya ya. Aku tuh mikir ya, kok aku mau ya dulu nanda tanganin di Lauhul Mahfuz hidup yang seperti ini gitu. Terus berarti ada sesuatu yang lu tunggu-tunggu dan itu worth it. Nah aku takutnya ya Ustadz, yang worth it itu adalah mie ayam yang pernah aku cicipin. Ya Allah masa itu doang sih. Udah lewat gitu. Kayaknya ada yang lain sih. Harusnya Nanti ada gue yang kasih lain tahu ya? mie ayam yang lainnya benar. Mie ayam aja. Ya babi. Tapi emang mie ayam enak sih. Maksudku, aku juga mikir kayak apa ya? Aku tuh masih nunggu. Ini apa ya alasanku akhirnya mau untuk menandatangani dan menjalankan hidup yang dar-der-dor banget gitu. Pas aku marah sama ibuku, ternyata pas aku telisik ibuku juga korban. Jadi tugasku cuma untuk memahami sekitarku. Oke. Tadi kita balik lagi ke Ustadz yang tadi. Kan istrinya sama-sama Profiling terlibat. ikut ini, ikut dalam kejahatan. Aku belum tahu di situ pas aku umur 13 tahun. Kejadiannya aku langsung ngomong ke forum masjid. Aku langsung ngomong sendirian. Wah, kena karena tuh. satu orang nggak ada yang mau Iya kan. nggak ada yang mau. Ibuku nggak bersama aku, temanku juga nggak mau, belum ada mentalnya. Aku sendirian lah. Pas aku ngomong di forum, aku katanya yang memfitnah Ustadz dan mengubar aib sesama pasti saudara muslim. Diputar balik sih itu. Ada putar balik dan aku dikeluarkan. Ajak berantem ya mas. Gila, nah itu sumpah. Dia itu hari kan dia ngajakin aku untuk Berantem? ikut karate kan, belajar karate. Iya. Terus semua jurus pengen aku keluarin Ustadz. Tapi lebih banyak pasukannya kan. Aduh. Kalah tempat sih. Udah akhirnya butuh waktu berapa tahun? 16 tahun kemudian akhirnya tadi yang dibilang aku fitnah dan lain-lain semua kebenaran Terbukti. pelan-pelan terungkap. Gitu. Tapi itu ya, itu banyak loh orang-orang kayak gitu dan masih belum Nah masuk. itu. Nah setelah aku pikir-pikir lagi, aku tarik. Aku pernah ngobrol sama Kang Fuad Naim tentang hal ini. Aku pernah kajian bareng dia gitu, ngomongin hal ini. Itu adalah satu-satunya acara yang dimana di poster tulisannya Ahwat only yang pernah aku datengin. Gak pernah, soalnya acara-acara kajian agak jauh dari aku dulu. Iya. Abis itu setelah Kang Fuad Naim bilang, setelah ditarik-tarik, aku kan cuman sekedar nariknya, predator ini kenapa sih bisa terjadi? Oh karena ada orang tua yang abai, karena ada orang tua yang toksik. Ya. Tapi setelah ditelisik lagi, karena ternyata negara juga nggak hadir buat keluarga kita. Ya. Itu bener sih. Itu kata yang- dia ya. Itu ternyata yang jadi bikin ibuku struggle sama ekonomi sehingga akhirnya ya semua hal dilakukan buat tanggung jawab. Ya, Lupa Domino. sama anaknya. Betul. Aku sepakat sih. Dan aku speechless banget sih dari tadi sih sebenarnya. Lu ada kesialan apa lagi dalam hidup lu? Tapi mungkin masuk ITB dan lain-lain, tapi situ hidupku lancar Ustadz. Aku nggak pernah nyari kerja Pengangguran konten kan? kebantu banget. Jadi aku juga selalu ngerasa nggak seburuk itu sih nasibnya. Iya.
kok bisa ya dari background kayak gitu ngomong ke diri sendiri aku nggak seburuk Ya, itu. itu pertanyaan lu tadi kan. Iya, itu kok masih bingung sih. Apa itu Apa resepnya sih? ada Apa sifat kata yang kebawa lahir? mantra atau apa? Ya. Apa ya? Mesti kayak Kalau gue di posisi itu mungkin, kalau gue tahu gue dari dulu ada bibit rebel. Gue tahu kalau gue di sana ya. Aku jelas ngajak lu semua orang sih. Waduh, gue udah ke dunia yang sangat gelap sih. apa ya? Di lu Fer sama dia Fer. dulu pernah aku dibully abis itu masuk karate buat ngelindungi diri. Iya. Mama nggak terima karena aku dianggap lancang. Aku lagi turnamen nih buat kenaikan sabuk, ditarik di depan gor, di depan para senpai seluruh Sulawesi Selatan. Malu banget itu. Iya. Sampai di rumah aku juga dipermalukan di depan tetangga tadi. Aku tuh pernah ngambil pisau, udah kok di dapur udah yang ngabisin. Itu mamamu. Aku datang ke kamar mamaku. Di situ aku lihat mamaku lagi tidur pulas banget. Pisau udah di tangan kananku. Abis itu aku lihat AC nggak nyala karena ya masih kelihatan mesinnya masih belum itu kan, belum terpasang dengan baik. Gerah banget. Aku lihat wajah dia keringetan gitu. Nah, yang bikin aku tadi pengen banget beliau, tapi pisau itu nggak jadi kepake buat. Karena ternyata di samping kasur tuh ada meja, di atasnya ada mangga sama pisau yang nggak kekupas. Nah, cara mama untuk selalu minta maaf setelah marah itu selalu bukan dari kata-kata, tapi pakai buah. Dia potongin buah dan ternyata saking capeknya sama marahnya dia nggak sempet potongin buahnya buat anaknya. Jadi pisau itu yang tadi buat beliau pakai buat ngupas mangga, dan hari itu dengan ngupasin mangga aku ngemaafin dia. Berarti dia juga sebenarnya juga lagi capek. Dia nggak tahu masih kayak aku di situ mikir kayaknya mamaku ada sesuatu deh. Jangan sekarang kalau nggak kejawab apa yang bikin dia. Aku tuh dulu mikir kalau jawabannya ternyata nggak worth it untuk aku akan tetap dia, tapi ternyata jawabannya worth it banget. Setelah aku tarik garisnya, kita pikir lagi deh, jangan-jangan toxic parent ini bukan karena dia jadi toxic, tapi karena keadaan ngebuat kita jadi toxic parent, sehingga akhirnya anak-anak ini yang belum bisa memahami cuman ngecap, anjir orang tua aku begini. Gak tahu. Paham. Di umur berapa lu stop blaming ke orang tua? Kayak kan pas lu memang ini hidup gue gini terus. Ya semenjak mangga tadi itu. Aku masih Benar-benar semenjak mangga itu. Aku malah sebenarnya masih blaming orang tuaku, tapi di panggung komedi. Oke. Nanti ini pelajaran pertama yang harus Anda tahu adalah kalau Anda tidur ya, sebaiknya Anda kasih mangga sama pisau. Hati-hati. Iya, jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja. Buat itu ya, masih mau minta maaf dia. Dia mau ngapain kan? Kalau nggak ada mangga nggak selamat. Gila, keren banget lu. Maksudnya Allah cara Allah nyelamatin hidup lu gila, ngeri banget. Iya, Itu hampir bisa aku jadi sudah. film lu. Itu makanya aku tulis di buku ini juga. Mangga judulnya. Mangga. Petik mangga. Mangga penyelamat. Petik mangga pekerjaan. Mangga penyelamat bunda. Nah itu makanya aku tuh mikir kenapa itu dulu nggak sempet jadi ya gitu. Terus kalau ditanya aku apakah masih blaming orang tua, ya masih sebenarnya. Masih. Aku kalau dapat pertanyaan, Ki kalau kamu bisa terlahir kembali, kamu pengen tetap dilahirkan ke orang tua? Ya enggak lah, pengen coba ke orang tua yang lain, penasaran juga anjir. Gimana pengen? Lu pengen ada sih yang bagus dicariin kerja mau lu. Nah itu yang itu. Mau. Yang ngantuk. Penasaran. Angkat Fer. Iya. Dia udah terpana dia. Iya, maksudnya ibuku kan nggak berhasil bikin keluarga berencana. Iya. Tapi kan ada keluarga yang ternyata berencana sejauh itu. Jauh banget. Jauh banget. Iya. Iya makanya kita Jauh banget. kok bisa gitu. Dia berencana sampai tahun 2029. Iya betul. Saya masih sanggup. Udah. Kan Terus emang ngerti lu siapa kita ngomongin? Emang lu ngerti siapa? Terus gimana cara kita bisa memaklumin sifat bukan sifat. Sifat Jadi toksik. sebenarnya aku Sifat kasih tau toksik. lu ya. Dari tadi gua tuh mau ngomong begini. Sebenarnya itu aku yakin orang tua lu bukan orang tua durhaka. Aku yakin. Itu Ya. pertama. Kenapa? Karena gini ya. Aku pernah ngomong sama orang sebenarnya kita itu cuma hasil daripada segala sesuatu yang kita pilih atau dipilihkan Ya. ke kita. Sampai pada satu titik di mana kita tuh nggak punya pilihan kecuali itu. Paham gak sih maksudnya? Ya, Contohnya ya. gini ya. Ibunya tiba-tiba pulang marah-marah. Dia nggak punya pilihan masalahnya. Andai kan dia punya pilihan yang lebih baik. Jadi ada orang-orang yang dia tuh nggak bisa milih hidup dia gitu maksudnya. Iya. Nah ini mungkin ya berkelindan antara takdir dan pilihan ya. Tapi dalam kasus itu bahkan dia tuh nggak punya opsi seperti yang kita punya gitu maksudnya. Dan dia nggak punya akses kepada orang-orang yang punya opsi. Contoh kayak gini misalnya ya. Lu bisa bayangin gak sih? Ini problemnya dari awal. Ada penelitian yang mengatakan kalau ada orang kena kekerasan seksual, Ya. itu 1 bisa jadi 3.
Ya, benar. Kayak Jadi kalau- zombie. Kayak zombie. Satu bisa jadi 3. Makanya kalau hari ini ada kasus 500.000 misalnya, itu beberapa tahun lagi itu bisa jadi 1,5 juta. Dan terus menerus begitu, 1 jadi 3. Nah, lu bisa bayangin kasus ibunya bahkan nggak ngerti bagaimana cara jadi manusia yang benar. Ya. Karena dia hasil daripada rape. Ya. Otomatis orang tuanya ketika ngeliat anak ini, yang muncul apa? Rasa bersalah, rasa nggak suka, rasa hidupnya fail, rasa hidupnya yang penuh masa depan tuh terusan diambil sama orang yang dia nggak pernah suka dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ngeliat anak ini anak udah otomatis jadi kayak apa ya? Kayak fail juga gitu maksudnya. Tapi Ustadz setelah aku pikir-pikir garis nasabnya ternyata ada yang toxic parentnya. Ada ya? Penyebabnya adalah seorang pasangan yang tidak setia di rumah tangga. Karena di keluarga yang di rap itu di atasnya lagi tuh ada seorang bernama Sastro Sikun, anggap saja. Ini adalah kakek moyangku yang sebenarnya dia adalah bangsawan di zaman itu. Jadi butuh cuman 2 generasi untuk mengubah bangsawan jadi anak pelacur. Sesingkat itu. Kenapa? Karena mbahku ini adalah orang yang punya banyak anak dan punya banyak tanah. Tapi pada saat itu kan catatan sipil tuh nggak dengan baik mencatat siapa istri-istri kita dan lain-lain, dan ya itu karena rumah tangga nggak setia dan lain-lain, tiba-tiba pas sudah meninggal si anak-anak ini pembagian warisan dan lain-lain, baru ketahuan oh ada istri ini dan lain-lain, harta habis ternyata buat rumah tangga yang lain. Yeah. Nah ini karena dari semua anak-anak ini itu kan banyak banget, anak dulu kan belum nggak ada KB dan lain-lain, 13 bersaudara, satu-satu yang nggak di sekolahin cuman nenekku Yang tadi, yang nggak ngerti, jadi nggak ngerti seks edukasi, nggak ngerti logika ada mara bahaya, dan sibuk sama rumah tangga yang kedua dan ketiganya karena itu karena udah perceraian pertama di situ, cerai terus tuh akhirnya keluarga. Nah karena si Sastro Sikun ini punya saudara jauh namanya Sastro Wardoyo, cikal bakalnya Dian Sastro. Jadi bedanya Dian Sastro sama Sastro Sikun di sini adalah menjaga keluarga, nasabnya jelas, pendidikannya jelas. Yang ini ketika pendidikannya diputus, tidak setia sama keluarganya, itu ternyata dampaknya ke yang lain-lain. Sampai akhirnya aku menuduh mamaku, ternyata mamaku bukan, dia korban. Iya. Aku menuduh nenekku, Ternyata nenekku juga bukan bukan. Oh, di sini ternyata. Jadi menjadi loyal dan penting menganggap bahwa pendidikan itu penting itu buat aku, ya itu udah jadi semacam ini kunciannya nih ternyata. Oke. Itu yang bikin akhirnya ini bagian toksiknya ada di sini nih. Set baru muncul semua. Nah itu maksudku tadi Masalahnya. tuh. Jadi dia bahkan nggak punya pilihan itu gitu maksudnya. Tapi itu masuk takdir atau gimana? Lahir daripada anak, contohnya kayak gini ya. Lahir daripada orang tua yang misalnya toksik itu takdir. Tapi ini lihat Eki. Oh hasil. Waduh. Reaksi Pokoknya apa? kalau misalnya aku ngeliat Aku ada takut orang yang ngeluh. blunder suatu hari jadi contoh. Ya Allah itu. Antara jadi contoh kalau nggak jadi tempat alat bersyukur. Coba lihat Eki. Iya betul. Tapi bener loh bro, serius loh. Jadi coba lu bayangin ya. Coba lu bayangin kalau misalnya orang ngelihat lu ya. Iya. Lu sekarang nggak normal loh bro. Iya. Karena jadi gini ya, kalau misalnya contoh misalnya lu jadi pengedar. Ya. Atau Itu normal. nah, orang bilang wajar lah. Wajar lah. Iya, Terusin. Iya. Warisan. Paham kan maksudnya kan ya? Tapi Paham. lu sekarang nggak normal loh. Nah sehingga dalam kondisi sekarang gitu maksudnya itu udah pasti jadi pelajaran orang. Iya. Bahwasanya orang tidak selalu terbentuk daripada luka masa lalu atau privilege dia. Tapi Ustadz menurutku aku adalah senormal-normalnya orang yang mencari rasa penasarannya. Ketika dicari jawabannya ternyata ada sejarah. Oh keluargaku masih tempat bener kok. Benar. Jadi aku cuman jadi orang yang memenuhi fitrahnya bahwa ketika kita punya pertanyaan ya jawab. Jadi aku nelusuri tempatku di mana ibuku lahir dan lain-lain, dan ternyata ngobrol sama orang tua ini ngebantu aku untuk, jadi kenapa penting banget jangan sampai sejarah tuh dihapus. Oke. Karena ketika sejarahnya udah diubah, kita nggak tahu pelajaran apa yang bisa kita petik dari situ. Betul. Pas ditarik ke jauh sekali ya kan Kita di dapat nenek moyangnya. story-nya. Oh, ternyata keluargaku tuh keluarga terhormat ya, Priagung namaku. Iya. Priai yang agung. Iya. Aku tuh itu nama dari pemberian kakekku untuk bisa mengembalikan keadaan kembali di keluargaku. Kalau ada satu orang yang bakal bisa jadi priai, orang besar yang agung, orang besar yang besar, redundant banget tuh kayak. Iya. Orang bangsawan yang besar. Ya itu makanya. Priai yang agung. Berat sekali doanya gitu. Ini tuh kita bahas di episode sebelumnya ya. Tapi gimana cara? Pertanyaan gue masih belum kejawab sebenarnya. Iya. Gue masih belum ngerti. Iya. Orang yang bisa tertimbun masalah sebanyak itu, yang gampangnya default ini takdir. Ya sudah, Ya. nggak apalah gue ke jalur ini gitu. Tapi apa yang bikin lu
Soalnya apalagi pas muda lagi, pas Iya. SMP, Iya. itu kita belum ke develop bener-bener secara mateng. Apalagi kita ngomong kebijaksanaan. Oh iya, iya, iya. Iya kan? Rasa penasaran itu buat cari orang. Kalau gue sih udah pasti ke jalur yang berdosa. Dulu tuh aku tuh selalu ngerasa bahwa kayaknya pembunuhan tuh sangat dekat langkahnya dengan tanganku. Cuman ternyata katanya kan gini, kita nggak tahu. Katanya tadi kalau bisa mengutip kata-kata yang tadi sebelumnya, kita tuh ini tuh sifat kita yang asli atau sifat kita dari leburan berbagai trauma. Nah, salah satu traumaku yang ternyata nyelamatin aku sampai aku udah nggak ngebunuh orang, nggak ngapain, nggak apa. Aku tuh sempat ada fase di mana aku tinggal di tempat di Madiun, itu pinggir jalan. Jadi aku tiap hari ngeliat ada orang tabrakan, berdarah-darah. Jadi buat aku ngeliat darah itu traumatis banget. Oke. Jadi buat aku bisa ngebunuh itu jaraknya jauh banget. Walaupun selangkah doang, Jadi tapi jauh, buat oke. trauma aku itu jauh banget. Iya. Oke. Jadi nggak mungkin pilihan membunuh seseorang itu kayaknya bukan solusi yang bakal aku ambil. Akhirnya aku cari, aku suka seni. Suka seni, mamaku suka tertawa. Oh ternyata biar bisa ngomong sama mamaku, gimana caranya ngomong dengan cara yang lucu. Oke. Itu ngebantuku untuk bisa ngungkapin unek-unekku. Gambar ngebantu aku untuk ketika aku nggak punya dunia, nggak punya tetangga, nggak punya teman, aku cuma sama kanvasku, imajinasi luas. Walaupun aku di dalam kamar. Jadi seni ngebantu aku untuk keluar pelan-pelan dari prostitusi sampai bisa kuliah di ITB. Tanpa sadar si seni ini juga yang nolong aku bisa ngomong sama keluargaku. Oke. Karena mamaku tuh baru tahu sifat asliku, baru tahu unek-unekku setelah dia nonton videoku di YouTube, nonton stand up komediku, dia tahu. Seneng. Akhirnya baru ada obrolan. Itu pertama yang bikin oh ternyata syukur ya aku punya trauma sama darah. Jadi akhirnya jaraknya jauh banget. Iya. Seni ngebantu aku untuk bisa ngebuat itu, makanya aku bilang bergurau dari luka. Gimana caranya si luka ini layak untuk didengarkan. Makanya aku biasa kalau ngomong memperkenalkan ibuku biasa kayak gini. Di stand up aku bilang kayak biar gak terlalu ngilo, aku bilang kalau di Amerika ada bule yang ngatain aku, you son of a bitch. Yes I am. Ya emang bener. Buat aku tuh bukan umpatan tapi kenyataan. Itu kan ngebantu untuk orang bisa jauh nerima kan. Kayak oh mamaku sekarang sibuk nonton Zakir Naik. Walaupun dulu bikin Zakar Naik tapi maksudnya itu ngebantu, maksudnya itu ngebantu kita akhirnya bisa menelan kegetiran itu. Ferdi gak ngerti gak? Dia kayak pusing. Zakir Naik tau ya siapa? Udah. Gugur nih dia gugur jawabnya udah. Oke. Itu lucu. Itu lucu banget aja. Tapi gitu maksudnya ya yang dicari sama ini sama Ray itu adalah apa yang bisa direplicable dari lu. Untuk orang-orang yang mungkin bernasib Nah, iya. seperti lu. Akhirnya pas masih kecil kan nggak tahu ya mengais-ngais aja mendistraksi lukanya dengan sesuatu yang ternyata bikin kita bertumbuh, punya hobi aku terselamatkan karena aku takut darah itu juga. Oke. Sama Terus hobi habis, tadi ya. Habis itu aku juga sempat mencari orang tua yang bisa memenuhi tangki cintaku. Nggak pernah ketemu sampai hari ini. Iya. Paling aku cuma ngambil akhirnya dari tokoh ini aku jadiin bapakku, Ustadz Felix. Jadi kalau mau cari yang pinter-pinter, bapak-bapak yang pinter udah aku ambil ini. Kalau mau jadi mau nyari bapak-bapak yang bikin aku lembut hatinya, kayak lagi ngopi, aku nonton Gus Baha gitu-gitu. Jadi akhirnya cuma imajiner doang, nggak bisa. Oh ya udah, daripada aku udah sadar nih, oh ini udah aneh banget, tapi aku udah tahu kata kuncinya bahwa keluargaku hancur gara-gara pendidikan dan ya itu tidak adanya loyalitas dalam rumah tangga. Berarti aku daripada sibuk mencari orang tua, mencari orang yang ngisi tangki cintaku, kenapa nggak aku menjadi aja gitu? Oke. Daripada mencari, kenapa nggak menjadi itu aja? Oke. Nah sekarang Itu akhirnya- masalahnya udah dewasa. Menurut gue sih sampai bisa keluar statement itu dewasa. Itu menurut udah gua. hasil prosesnya. Udah hasil dari prosesnya, tapi Betul. untuk menuju ke sana itu Oh iya. mungkin dulu nggak mungkin kepikiran kayak gitu kan? Nah itu Dulu kayak- mungkin aku juga nggak tahu ya di bagian apa si absolute power ini Allah Subhanahu Wa Taala hadir pelan-pelan ngebimbing buat aku nggak tahu ya, karena pada saat itu aku juga sempat ateis lama banget Ya, karena karena trauma sama traumatis masjid sama- ya kan. Iya. Terus kayak yang aku lakuin adalah aku adalah anak yang culun, nggak berani darah, nggak bisa tawuran karena lariku nggak cepet, mau bertetangga sama teman-teman yang OD narkoba, nggak punya wajah karena mamaku Malu. mempermalukanku, jadi nggak tahu, nggak ada pilihannya cuman belajar dan belajar, cuman berpendidikan. Gila. Nggak sengaja, itu pun juga loh kok ITB, loh tiba-tiba lulus, loh kok IPK aku bagus daripada Wapres, maksudnya kayak nggak pernah diniatkan ke sana. Dia juga nggak niat kok. Gak niat, kayak kebetulan aku suka bertanya. Makanya biasanya Ustadz aku tuh kadang suka takut lagi untuk berislam ketika Iya.
masuk ke dalamnya tiba-tiba ada ustadz yang bilang karena aku suka banyak bertanya. Iya. Terus habis itu ya ada salah satu ayat yang kalau kita terlalu banyak bertanya Iya. buat ngebungkam itu Ya, maksudnya. lu kayak Yahudi aja lu Iya. tanya mulu. Betul. Nah itu aku jadi kayaknya selama ini yang bikin aku selamat karena aku masih mau bertanya dan mencari jawaban. Iya. Dan mencari jawabannya pakai ilmu pengetahuan. Kayaknya itu deh. Aku nggak tahu. Tapi kenapa kamu bisa ada rasa pengen bertanya itu ya? Amin, kamu kan tinggal Pertanyaan sama. di lingkungan yang benar-benar even Tidak mensupport itu iya, harusnya. even mama kamu kan pasti nggak pernah mensupport kamu untuk mencari terus kah? Apakah Bahkan ada dilarang. sosok role model yang kamu lihat? Ada. Walaupun bapak kandungku cuman bentar. Aku cuman sampai umur 7 tahun. Tapi bapakku tuh tipe orang yang selalu memantikku dengan pertanyaan. Kamu lihat nggak? Dari tadi kita kan jalan nih di luar nih. Bulannya kok ngikutin kita ya? Kayak gitu. Terus, kita sebelum tidur tiba-tiba bapaknya adalah orang yang punya sosok sebagai seorang ayah tapi sekaligus juga jadi ibu yang sangat baik. Ibuku masih memproses dirinya untuk bisa mengontrol emosi. Jadi aku ingatanku di masa kecil walaupun bapakku nggak menafkahiku, aku sangat bisa memaafkan karena core memoriku sangat indah sama bapak. Dan bapak tuh segala gudang pemantik pertanyaan gitu. Misal ketika lagi dia masak gosong, harusnya kan dia minta maaf kan. Tapi habis itu yang dia pilih bukan minta maaf tapi coba kenapa ya kalau apinya kegedean bisa gosong ya. Jadi Ya ini jawabannya. ternyata bapakku kalau setelah Iya, aku juga iya. baru tahu jawabannya. Sumpah. Jadi kejawab. Berpikir Iya, kritis soalnya ya? Iya biasanya kayaknya. Iya. tipe-tipe yang seperti kamu bisa mikir di lingkungan yang benar-benar nggak buat Iya. kamu berpikir itu pasti ada sesuatu yang Menurutku bulan sih pertama kali. ada role Bulan. model. Gara-gara bulan cuy. Ada role model yang mungkin kamu bisa look up to gitu loh. Ternyata papa kamu ya berarti. Aku masih ngingat kejadian di mana pertanyaan tuh pertama kali aku pertanyakan gara-gara aku jalan di luar terus tiba-tiba bulannya ngikutin terus. Oh iya kenapa ngikutin ya gitu. Terus aku takut. Terus habis itu pertanyaannya ternyata oke. jadi belajar tentang sistem Tapi gerhana. saudara kamu juga sama Kakakku kamu. ranking 1, lebih pintar dari aku. Sebenarnya aku nggak lebih pintar, aku sangat-sangat orang yang tahu cara lebih cepat aja. Bisa nge-cheat, oh ini bisa nih ke sini. Jadi itu namanya syukurnya nggak masuk cerdas politik gitu. Ya namanya Iya, cerdas. iya. Nah kalau kakakku itu adalah orang yang rajin dan benar-benar pintar. Berarti setipe ya pengen belajar dan lain-lain dari papa semua. Dari malah menurutku juga mama sangat, kalau papa itu adalah orang yang ya bertanya-bertanya aja, tapi nggak pernah mencari jawabannya. Itu pun pertanyaannya nggak pernah dia jawab. Kita cuma dipantik doang. Iya dia cuma nanya kenapa ya mutung ya. Kenapa ya? Udah selesai. Udah, habis itu dia nggak pernah nyari jawaban. Nah, kalau mamaku menurutku adalah orang nggak pernah menyerah. Kayak mamaku tuh sekarang nih kalau aku ngomong sama dia dengan diksi dialektika dia nggak akan nanya. Dia akan ngomong dengan lancar. Dia cuma lulusan SMP. Karena ternyata mama tuh masih pengen nonton TikTok, masih pengen baca buku, Iya. masih pengen belajar Quran dan lain-lain. Nah, Sangat gaul ya. karena ketemu sama orang-orang banyak kan udah sering kan, iya kan. Pelayan masyarakat maksudnya jadi udah biasa menampung aspirasi dan itu membantu dia untuk lebih cepat belajar kali. Tahu salah gak sih? Udah ketawa aja Ustadz, gak apa-apa dia juga seneng. Dia juga. Karena aku ternyata juga sama mama kan sama kan, Iya. sama-sama Iya. ya di industri hiburan gitu. Iya kalau sudah bisa menertawakannya kayak gitu baru. Kalau gitu definisi orang tua durhaka tuh apa dong Us? Kalau misalnya Iya. Nggak, soalnya kalau dari cerita ini konklusi yang tersampaikan adalah toxic parents itu berasal dari toxic Toxic environment parents. yang membuat mereka toxic. Iya. Oke, Iya. tapi Ustadz kan bilang berarti mamanya Eki termasuk berarti Tidak. orang tua yang baik gitu. Iya, tidak Cuman durhaka. memang Dia nggak punya pilihan. terus contoh orang tua durhaka tuh gimana? Kayak nyambung ke topik kita di awal kan. Iya. Topik kita di awal. Pertama-tama sih gini ya. Sebenarnya aku juga meyakini bahwasanya tidak ada satupun orang di dunia ini yang berbuat salah atau berbuat jahat, tapi nggak yakin bahwa dia benar. Hatta Netanyahu aja, itu dia yakin dia benar loh. Ya. Ya kan? Pasti. Maksudnya, nah artinya semua orang tuh yakin dia benar. Nah tinggal pertanyaannya adalah kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak atau tidak gitu maksudnya. Nah di Iya, titik itu sebenarnya. Karena aku contoh deh, setiap orang kan pasti punya pembenaran kan Iya, ya. iya. Kalau misalnya kayak ada orang-orang misalnya ketika dia misalnya jadi pelayan tadi misalnya. Terus kemudian kita tanya, kenapa kamu jadi pelayan? Kenapa kamu gak yang lain aja? Terus dia bilang, emang aku pengen yang kayak gini. Ini cuma yang aku tahu misalnya. Ya. Walaupun mungkin ada orang bilang ya mungkin itu kamu suka aja sih. Ingat gak ketika kita pernah ngelihat ada yang level internasional misalnya. Aku pernah ngobrol sama Nurai misalnya. Dia banyak orang yang nanya gitu kan yang
sangat nyinggung dia. Itu mungkin dulu kenapa kamu milih ini karena seneng ya, enak ya di situ segala macam. Pokoknya tinggal syuting terus kemudian tinggal terima duit banyak. Tapi ternyata kan bukan itu kan yang kita lihat kan. Artinya di titik itu memang betul ada kondisi yang memang orang tuh akhirnya nggak punya pilihan. Walaupun tadi ya tetap itu salah tadi. Siapa yang ngomong tadi tidak menjadikan itu jadi benar gitu. Ya, tindakannya tetap salah. Tindakannya tetap salah. Nah menurutku sebenarnya toxic parents atau seorang orang tua yang durhaka sebenarnya adalah orang tua yang tidak membekalkan pada anaknya sesuatu harus dibekalkan. Ya. Itu yang sebenarnya durhaka. Oke, tapi kalau misalnya mereka juga nggak ngerti cara membekalkan itu, nggak Betul, ngerti bekal apa yang harus di-sharingkan Betul, ke anak. itulah maksudnya yang kita bilang pas kita bahas tentang masalah takdir tadi. Itulah gunanya reach out kepada orang lain kan. Reach out pada orang lain, dia punya teman, dia jadi punya banyak opsinya. Temennya bilang, lu coba ketemu deh dengan ustadz siapa, atau misalnya ustadznya bisa diajak ngobrol misalnya. Oh, ternyata dia ketemu ustadznya parah juga salah. misalnya. Iya. Nah, tapi kan bisa dikatakan misalnya dia masih ada opsi-opsinya kan itu kan ya. Setidaknya gini deh, ada orang yang nonton ini misalnya. Dia merasa udah hidupnya penuh dengan masalah lah. Ibunya pelayan, terus kemudian dia pergi ke ustadznya terus kemudian problematis dan segala macam, malah terus kemudian ngegarap dia juga. Nah, terus kemudian dia gak punya opsi kan. Tapi ketika misalnya dia nonton ini nih, dia jadi punya opsi kan. Oh, ada nih Mas Eki nih. Ya. Orang-orang dia jadi bisa jadi ada satu opsi yang lain. Iya. Nah, jadi kan Benar. ketika kita buat kayak gini, kita sebenarnya lagi ngasih opsi ke orang untuk reach out kepada orang-orang yang punya permasalahan yang sama, gitu maksudnya bahwa saya ada opsi yang lain. Nah, jadi toxic parents itu atau menurutku orang tua durhaka itu adalah yang memang nggak membekali kepada anaknya apa yang harus dia punya, gitu maksudnya. Karena tugas seorang ibu itu adalah menyiapkan anaknya untuk ke depan. Maka aku bilang kenapa orang tua nggak toxic? Ibunya sebenarnya nyiapin anaknya. Kalau dengan cara yang dia tahu. Gimana dengan orang tua banyak juga tuh yang saking ingin menyiapkannya malah feedback ke anaknya bukan diambil, justru menolak. Terus anaknya jadi malah menjauh dari yang sebenarnya diniatkan untuk dekat. Iya. Nah, itu menurutku juga bukan toxic parent sih. Bukan durhaka, tapi toxic iya. Toxic Karena iya, kan ada ada namanya toxic positivity kan. Benar. Saking pengennya anak kita bagus, sebenarnya kita lupa membedakan itu keinginan kita atau keinginan Allah gitu maksudnya. Kalau keinginan Allah mah nggak apa-apa. Cuma eksekusinya kan juga nggak kayak gitu. Gitu maksudnya. Contoh ya, yang paling sering nih orang tua, biasanya perempuan tuh bandingin antara dia dengan anaknya. Zaman ibumu dulu. Gitu kan ya. Kayak gini udah. Anaknya langsung bilang lah, ya zaman sekarang udah beda. Maksudnya kan itu mudah banget dibantah. Kan harusnya kan bisa dengan cara yang lain. Tapi kan niatnya baik nih. Cuma cara eksekusinya tidak dengan cara seperti itu. Misalnya contoh lagi misalnya, kamu tuh harus kayak begini, kamu tuh harus kayak gini. Dia gak pernah nanya sebenarnya anaknya sebenarnya maunya seperti apa. Memang betul anak SD, SMP, SMA jangan terlalu banyak dimintain saran, tapi exercise untuk mereka punya keinginan itu penting juga. Gitu. Jadi contoh ya, aku sering bilang kalau ada orang tua nanya sama anaknya mau sekolah di mana di SD, itu orang tuanya salah jelas. Karena ngapain kita nanya ke anak kita nggak tahu. Cuma ketika dia udah SMP, coba di exercise pemikirannya. Tapi balik lagi sih, memang orang tua. Jadi gini, di dalam Islam tuh laki-laki adalah yang ngelatih akal seorang anak. Perempuan tuh sebenarnya cuma balik doang. Supaya badannya bagus, badannya sehat, ngejaga semuanya baik. Tapi yang memang ngelatih pemikiran semua adalah bapaknya. Coba bayangin ya, Mas Eki aja cuma sedikit aja peran bapaknya itu aja udah bisa sebenarnya berpengaruh seperti ini. Tapi Mas, tau nggak Mas? Aku dari tadi kepikiran apa Mas? Allah tuh maha adil. Aku pernah didatengin 2 jenis orang. Satu yang punya parents toxic banget, kejadiannya sama. Sampai akhirnya dia nginjek-injek kepala anaknya. Sampai berdarah, ditendang kepalanya dan segala macamnya. Satu lagi di saat yang sama ada orang tua yang datang sama aku. Karena anaknya dalam tanda kutip gak ngakuin dia lagi. Karena seolah-olah ibunya sudah hijrah. Aku bilang coba adil banget kan Allah kan. Kalian gantian orang tua gak sih? Aku bilang. Maksudnya kenapa gak tukeran aja gitu ya Ustaz? Karena dalam satu kasus tertentu ketika memang benar-benar Allah ngelihat Mas misalnya dapat kondisi yang benar-benar tidak ideal, itu akhirnya Allah campur tangan kan. Karena dalam hidup Mas kayaknya campur tangan Allah banyak banget ya, terlalu banyak kebetulan gitu maksudnya. Artinya ya itu keadilan Allah di titik itu. Kalau gitu sama nih, Ustadz sebagai seorang ayah yang sudah berpengalaman, apa yang Ustadz lakukan untuk memastikan bahwa Ustadz tidak menjadi orang tua yang toksik? Aku nggak tahu sih, kayaknya aku sudah jadi orang tua yang toksik. Tapi mending sadar diri seperti itu sih Ustaz. Bener sih ya. Harusnya. Karena gini ya, pertama aku tahu aku keras banget sama anak-anakku.
Tapi aku tahu karena mereka juga punya sifat-sifat yang berbeda. Jadi aku tidak pernah memperlakukan anakku secara sama karena sifat mereka beda-beda semua. Ada anakku yang pinter banget menghindarin masalah. Dia udah tahu tuh kalau ada masalah dia pasti langsung berbuat segala sesuatu yang buat aku nggak marah. Tapi ada anakku yang pinter banget mancing emosiku tuh. Ada banget tuh anak pinter mancing emosi tuh ada tuh. Artinya ya akhirnya satu kena marah satu enggak kan. Akhirnya dia nanya terus kemudian kenapa aku dimarahin terus yang lain enggak wilayah salahmu. Kenapa kamu Gue mudah tahu nih yang dimarahin? mana nih yang mancing mulu. Gue tahu orang yang mana nih. Iya. Tapi aku tahu sih semakin tua aku akan semakin toksik. Iya. Tapi untuk memastikan ya, setidaknya berusaha lah bukan memastikan ya. Berusaha agar aku tidak jadi toxic parent. Aku mengingat bahwa Ali bin Abu Thalib itu pernah berkata begini. Besarkan anakmu untuk masa depan, bukan untuk masa kamu. Jadi jangan Bagus lah didik. gitu. Iya, jangan didik anak kamu dengan cara kamu dididik. Iya. Karena kamu tidak menyiapkan mereka untuk masanya mereka. Iya. Nah, aku tuh nyiapin untuk masanya mereka. Makanya tadi aku tanyakan kira-kira jadi gini, setiap manusia kan punya sistem ya. Jadi output apapun yang masuk ke lu, input apapun yang masuk ke lu, output lu sama. Lu punya pola lu. Setiap output lu itu punya pola khas lu. Ya. Lu nyari ibroh sebenarnya. Jadi artinya sudah kayak ya udah apa pilihan gue lagi selain ini? Apa pilihan lagi selain ini? Nah, gimana cara mengcopy itu kepada anak-anak kita kan sebenarnya kan ya? Iya. Yang dia gini, oke input bisa gini, tapi aku nggak ditentukan sama input. Aku ditentukan oleh reaksiku terhadap input itu kan gitu. Oh iya. Selama ini kan lu gitu kan. Aku mau bikin sendiri. Aku mau urusanku sendiri. Ini urusan mereka. Enggak, aku menentukan ceritaku sendiri. Nah, menulis cerita sendiri itu yang aku masih belum ketemu replikasinya itu seperti apa. Tapi di situasi yang toksik, hierarkinya siapa yang lebih bertanggung jawab? Orang tua yang menjahati anaknya atau anaknya yang memberontak dengan orang tuanya? Kalau ada anak terus kemudian memberontak pada orang tuanya, itu lebih bisa dimengerti daripada orang tua yang durhaka pada anaknya. Karena kan ada banyak hal yang kata Rasulullah itu berkaitan dengan umur. Misalnya contoh gini ya, Allah benci pada orang bermaksiat, tapi lebih benci kepada orang tua yang bermaksiat. Oh iya. Iya, itu ada semacam kayak formula ulamanya seperti itu. Dan Allah katakan ulama mengatakan Allah juga senang pada orang yang berbuat taat, tapi lebih senang pada pemuda yang berbuat taat. Kenapa? Karena ketika dia masih muda, dia punya banyak sekali pilihan untuk berbuat maksiat. Ya. Ketika dia jadi tua, dia semakin kecil loh kemungkinan untuk berbuat maksiat. Mau ngapain coba? Iya, karena harapannya makin pintar, Mau makin ngapain bijaksana coba? gitu. Mau minum khamar misalnya langsung pingsan, gitu kan ya. Atau nggak punya duit, jalan aja susah. Mau berzina udah nggak bisa naik, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Gimana? Kalau misalnya dosa orang tua toksik, Iya. itu ditanggung sama anaknya atau gimana? Enggak. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Di dalam Islam sudah sangat jelas sekali. Jadi nggak ada satupun yang bisa diwariskan. Atau Tidak ibarat ada yang kayak bisa diwariskan. apa sih? Dulu gue pernah dengar Bukannya istilah yang ibu- kayak kutukan generasi gitu loh. Nah, betul. Jadi gini, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Tapi kita harus tahu bahwasanya ketika kita meninggalkan generasi yang lemah itu termasuk dosa juga. Makanya aku sering bilang gini kan ya, contoh ya misalnya. Ketika seorang istri bermaksiat, maka suami kena dosanya. Kenapa? Bukan dosanya itu sebenarnya, tapi dosa karena dia nggak didik istrinya. Sebenarnya tetap dosa masing-masing. Tapi dia dapat dosa Iya. karena dia harusnya kewajibannya mendidik. Tidak menasehati. Betul. Berarti kalau misalnya Mas Eki nggak sholat misalnya, orang tuanya kena. Kalau orang tuanya nggak ngajarin sholat. Tapi kalau orang tuanya sudah ngajarin sholat, Mas Eki tetap nggak mau sholat, itu dosa sendiri. Orang tuanya udah ngajarin kok, gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya Mas Eki nggak sholat, karena orang tuanya nggak pernah ngajarin, Mas Eki dosa, orang tuanya dosa. Tapi orang tuanya dosa bukan dosa nggak sholat, dosa karena nggak ngajarin. Ya. Itu sebenarnya. Mantap. Berarti dosa. Tapi Ustadz tuh pernah bilang ibu itu punya pintu surga. Iya. Yang kayak dia dari Allah terus langsung ibu kan. Dan terus kalau misalnya ibunya durhaka gitu. Kalau ibunya durhaka ya berarti ya tetap jadi pintu surga. Misal kalau konteksnya ibuku masih belum bertaubat gitu Ustaz. Tetap pintu surga Telapak bagi kakinya apakah lu. masih ada surga di situ atau Masih. rest area? Masih. Kok bisa Surga. masih ada surga padahal dia kan udah nggak mengikuti aturannya Allah. Karena surganya bukan karena dianya, tapi perlakuan kita ke dia. Oh, jadi kita sebagai anak harus Iya. tetap menghargai dan menghormatin di. Itu konsep yang agak sulit aku terima sih. Oh, Karena aku dibesarkan di keluarga yang nggak pernah punya terima kasih, nggak pernah diajarin maaf.
Gitu. Aku nggak bisa pernah ngerti konsep itu sih. Tapi ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bahwasanya nilaiku bukan ditentukan dari perilaku orang tuaku, tapi perilaku aku kepada orang tuaku. Artinya perilaku aku pada orang tuaku itu nggak terpengaruh dengan perilaku dia kepada aku. Gitu maksudnya. Tapi kalau kita masih menentukan perilaku kita kepada orang, tersebab perilaku orang kepada kita, itu sebenarnya yang belum ikhlas. Karena Berarti aku ikhlas masih kan berusaha sih berarti. semua berusaha sih. Aku terus terang aku nggak bisa nasihatin lu karena lu sudah beyond yang kita punya. Gitu maksudnya. Aku dulu pernah curhat ke psikolog. Wah kalau kayak gini angkat tangan sih. Psikolognya yang curhat ke lu. Oke, Gitu. berarti kalau misalnya ibu kita durhaka, terus kita harus tetap bisa jaga sikap kita ke ibu kita. Nanti pahala. Coba bayangin, lihat Eki. Dia kan berbuat tetap yang terbaik ke ibunya kan. Iya. Siapa yang nyadarin ibunya? Kan lewat wasilah dia, lewat perantara dia. Tetap harus baik pada ibunya. Keren. Gila, seandainya seluruh cerita ini tertulis dalam sebuah buku. Dan Apa ini? Apa nih? Lu gak usah acting. Ada buku judulnya Bergurau dari Luka. Yang nulis Eki Priagung. Seperti isi cerita tadi deh. Tapi terus terang deh, keren. kalau gue boleh saran ke lu, harusnya lu buka tempat curhat sih. Iya. Karena percayalah banyak banget orang yang punya masalah keluarga. Iya. Dulu sempet ada yang nawarin, lu jadi life coach aja. Waduh, gue ngerasa hidup gue aja Bukan gak usah jadi life coach gitu, tapi sekadar cuma untuk membersamai orang-orang ini aja. Bikin FGD atau apa. Banyak lo yang bisa lu tolong. Nemenin Serius. ngobrol sebatas itu juga udah. Iya. Dan kalau memang itu bisa jadi sebuah cara lu untuk dapat rezeki yang halal, kenapa tidak? Iya. Kadang-kadang Ustadz malah ngedengerin aku juga ngebantu dia. Ada temen kantorku bilang kayak gini, Ki cerita lagi dong kisah-kisah lo yang belum gue tahu biar gue gampang bersyukur. Iya. Minimal itu loh, bikin orang yang Oh, bersyukur. gitu ya? Iya bener. Kita butuh cerita orang. Lu gitu. suka tim Liverpool ya? Iya. Lagi nyari. Lagi nyari. Nah, karena lagi- biasanya tim-tim yang kalah tuh suka begitu tuh. Cari yang sama nasibnya gitu ya. Tapi serius itu membantu. Ini beda konteks sih. Aku penasaran, bukannya anak itu benernya ngambil sifat gen dari orang tua ya? Enggak gen. Gen itu, gen ibu itu gen somatik untuk gen badan. Tapi cara berpikir tuh tapi cara berpikir itu bukan dari gen. Cara berpikir dari pengajaran. Habit. Dari apa yang dia lihat, Iya. dari apa yang dia dengar dan segala macam. Cuman gini, ada memang beberapa orang-orang yang dikasih Allah bantuan. Jadi gini ya, contoh ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada kisah 2 orang anak yatim yang ditolong sama 2 nabi. Coba bayangin ya. Iya. Urusan apa nih anak yatim sehingga mereka ditolong oleh 2 nabi, gitu kan ya. Ternyata dikatakan karena bapaknya orang soleh, orang tuanya orang soleh. Iya. Maka ditolong sama nabi. Artinya Allah punya cara untuk intercept dalam kejadian-kejadian tertentu. Dalam kasusnya Eki tadi dia bilang, aku nggak punya apa-apa lagi selain aku bisa belajar. Jadi dia dilindungi dari main sama tetangga karena dia malu. Gitu kan ya. Dia dilindungi dari main Mobile Legends mungkin karena nggak punya duit gitu kan ya. Satu-satunya dia cuma bisa belajar dan kaget ketika dia bisa belajar terus dapat ITB dan segala macam. Tapi itu cara Allah untuk bantu orang kan. Jadi dalam setiap kesulitan sebenarnya ada kebaikan di situ yang bisa diambil gitu maksudnya. Bener-bener semua dari pikiran ya. Kalau dengar dari cerita tadi ya. Iya, bibitnya jadi tuh mindset. pas ayah sih ya. Iya. Bener-bener nanamin Sengaja lah ternyata mungkin. itu kayak Padahal ayah juga cuma lulusan SD loh. Cuman karena dia suka bertanya itu aja. Tapi nggak kasih jawaban ya? Bulan itu menurutku aku tiba-tiba jadi ingat bulan gara-gara pertanyaan dirimu berdua. Oh iya apa ya? Ternyata aku baru sadar. Bulan itu pemantik kenapa aku bertanya berbagai hal. Sumpah kalau aku bisa dapat duit dari ngeluh kayaknya aku udah banyak duit. Karena semua aku pertanyakan, ini kenapa gitu-gitulah. Dan ternyata beberapa hal ini lebih bagus kalau seumpama jadi komedi aja deh, ini jadi buku deh, jadi apa. Akhirnya produksi di kepalaku ini gak henti-henti. Mungkin karena aku juga ADHD, aku juga gak tahu ya. Lu tahu kenapa setiap nabi disuruh untuk menyendiri dulu sebelum dia jadi nabi? Nah itu penasaran sih sebenarnya. Untuk nanya kenapa itu tadi? Iya. Kenapa semua Saya lebih begitu? penasaran nih gimana cara izin ke istrinya sih. Nah, ke untuk Khadijah Gua untuk- Hiro ya. Iya, Tapi lu Gua belum Hiro punya berapa kan? hari gitu. Lu belum punya kan? Belum punya. Nah cari dulu. Biar nanti Iya, bisa bener izin. Kalau lu belum punya istri gimana bisa izin? Maksudnya yang mancing 3 hari diceraikan ada gitu sih. Iya, Ini betul. ke Gua Hira berapa hari bisa gitu. Itu pertanyaannya Mungkin gimana? ngajak istrinya. Nah betul. Oh dia ngajak istrinya. Iya enggak, Nabi Muhammad gak ngajak istri. Tapi Nabi Muhammad dianterin makanan Iya, sama istri. kan Karena sejahtera Ustadz mungkin ya. Lebih kepada gini sih. Bunda Khadijah itu dikatakan ada yang tahu nggak nickname-nya Bunda Khadijah apa? Gak tahu. Tahirah.
Artinya dia yang benar-benar suci, terbebas daripada kotoran-kotoran. Dan Bunda Khadijah ini adalah Toharoh, betul. Nah, jadi Bunda Khadijah adalah bunda yang melebihi zamannya. Dia mikir lebih daripada orang. Maka dia memperbolehkan suaminya karena dia percaya sama suaminya. Wah. Berarti kalau lu belum diperbolehkan, lu nggak dipercaya. Boleh sedikit konspirasi mungkin. Oke, boleh. Ustaz, mungkin kenapa Nabi Muhammad memilih Khadijah yang umurnya terpaut lebih jauh? Iya. Karena kalau seumuran atau di bawahnya, mungkin agak lebih uring-uringan kali ya. Benar. Iya. Benar. Karena tadi kita perlu istri yang visioner. Kalau istri nggak visioner, dia nggak akan bolehin kita untuk melakukan sesuatu yang benar-benar untuk apa ya? Untuk pengabdian lah. Ini kalau aku bertanya di ustadzku ini, aku biasanya udah disekak tuh biasanya. Dulu ya? Iya, dulu aku bertanya di satu forum pas SMP aku bertanya gini, gimana caranya memisahkan pikiran kalau aku percaya di dalam sains kita manusia pertama adalah manusia purba, sama di Islam yang kita manusia pertama adalah Adam. Soalnya bentrok nih kalau cocok di sini kita obrolin. Terus tiba-tiba, wah kalau bertanya seperti ini kamu sesat nanti. Aku jadi takut. Kalau di sini kita bilang mungkin. Ya. Ada channel YouTube namanya Sepulang Sekolah. Itu pernah bahas itu. Iya. Channel Anda Iya. Iya. Lu Itu juga pernah jelek bahas sih itu. actingnya. Sama aja kayak dia. Sama aja kayak dia. ceritanya kayak seorang ketiga gitu ya. Kaget gitu ya. Ide bagus. Aku kayaknya sempat lihat deh. Yang tentang bahas evolusi ya. Iya. Di kita semua pertanyaan diperbolehkan. Bahkan kita boleh nanya Allah tuh Tuhan atau bukan. Berarti sebenarnya Islam tuh memperbolehkan kita bertanya. Sangat boleh, bahkan disuruh. Iya. Enak kan ya? Berarti kamu udah menjalankan Islam di saat kamu ateis. Wah iya aku tapi ateisnya jalur ngambek pada situ. Bukan jalur filsafat. Tapi lu tau gak? Lu tau gak? Kalau lu ateis dari jalur ngambek, lu bukan ateis sebenarnya. Terus? Karena orang nggak mungkin bisa ngambek sama sesuatu kalau dia nggak ngakui sesuatu itu. Iya benar. Sebenarnya lu ngakuin Tuhan sih, lu cuma sok ateis aja. Karena nggak mungkin kita marah sama sesuatu kalau sesuatu tuh nggak ada. Iya. Cuman aku di situ juga terbentrok logikanya karena aku bilang aku pemeluk agama Islam, tapi aku jauh sama Islam. Bagaimana cara pelukan tapi jauh, Ustaz? Nah, itu menjadi pertanyaan. Bagaimana bisa berpelukan dari jauh gitu kan ya? Pakai emoji. Makanya, Iya juga ya. emang ada emoji peluk? Ada. Ada Ustaz begini. Kalau makin akrab kirimnya 3 kali ya. Iya. 3 Gua ya, emoji. ngirim monyet 3. Nah ini kan doi kan suka ngirim monyet 3. Tapi kalau misalnya kita lihat selama aku ngobrol sama orang ya, ketika aku ngeliat orang itu kayak keren gitu, kayak bisa apa ya? Biar kayak contohnya Mas Eki ini keren bisa lah, berpikir serius dan lain-lain. Itu pasti ada salah satu role model seperti orang tua di belakangnya gitu loh. Iya. Bapaknya kan? Itu Iya, kan maksudnya bapaknya. aku makanya penasaran kayak kalau misalnya Kalau misalnya ternyata nggak ada, iya, misalnya itu kan dua-duanya kasihan ya. banget dong. Iya. Kayak toko fiksi juga ngaruh banget sih dulu. Toko fiksi juga ya? Siapa yang lu suka? Dulu aku suka banget sama wah ini Naruto sumpah. Oh. Naruto enggak bapak ibunya enggak Sama-sama hadir. terlantar. Iya, terlantar habis itu iya, Jangan-jangan mukanya bapak lu cemong-cemong. Hokage. Iya. Hokage. Bapak lu Ditinggal Hokage. bapaknya. Iya. Cuman anakku bakal nyebelin di Boruto nih. Aduh, Iya. jelek Iya. ceritanya. Iya, jangan Udah lah, kisah jangan. hidupnya jelek ya. Iya. Janganlah, jangan. Oke. Itu. Berarti benernya ya bisa dari mana aja ya, selama kita mau mencari. Iya sih, aku dulu role modelku MacGyver. Siapa ya? Dia juga gak tau. MacGyver lu gak tau? Iya. Gak tahu. Oh tua gitu. MacGyver itu adalah salah satu orang yang pinter banget, yang dia bisa buat apa aja dengan pisau Swiss Army knife-nya, dan dia tidak pernah nembak orang, tapi buat orang pingsan dengan cara dipukul, tapi nggak pernah pakai senjata. Oke. Orang pinter banget MacGyver. Tapi balik lagi mau nanya ya tentang orang tua durhaka. Kan pasti ada mama-mama yang kayak dia Islami banget nih. Iya. Terus dia udah membekali anaknya. Tapi membekali mungkin dengan cara yang kayak koi relate deh. Enggak, itu tadi pertanyaan gue. Oh udah ya. Aku juga pengen Tapi nanya. ya. Iya, Gimana, tanya lagi. Jadi pernah ada kalanya mamaku ngajarin sesuatu, ngebekalin aku sesuatu yang kayaknya nih kalau aku lakuin menentang Hukum Allah. atau agama atau Iya, apa. Nah, iya, iya. ini kita posisinya kalau kita nggak ngikutin dibilang kamu ini durhaka, nggak Iya, berbakti sama kayak gitu orang tua. gimana? Nah aku di situ bingung Ustadz, kabur aku. Nah itu aku sempat dilabelin sebagai anak durhaka. Ini gimana kita sebagai anak? Udah paling bagus tuh langkahnya kabur. Gua dibilangin sama ibuku, apa namanya? Kalau mau nikah harus nggak kerudungan ceweknya. Yang kedua Cina, yang ketiga Katolik, Kristen. Gak ada yang diturutin tuh. Itu nggak ada yang ngikutin sih. Gak ada yang diturutin tuh. Dan pas aku nggak mau, aku masih ingat dia pernah bilang gini, kalau gitu mami nggak ridho. Nah itu gimana Mami Ustadz? nggak rela. Aku bilang gini, Mi, Felix sayang sama mami. Tapi ini hidupnya Felix, yang nikahkan Felix juga.
Lah kalau misalnya mami nggak mau terus kemudian doain, nggak mau ridho, terus siapa lagi yang mau ridho gitu maksudnya. Nanti aku coba untuk ngasih tahu dia bahwa pemikiranku saat ini juga dari dia juga. Gitu. Maksudnya ketika dia milih, dia udah milih sesuai dengan keinginan dia. Nah sekarang ini pilihanku. Artinya gitu aku bilang bagaimanapun juga ini hidupku gitu maksudnya. Dan hidupku ya aku yang tanggung jawab. Dan itu kan ajaranmu untuk tanggung jawab dengan hidupmu sendiri gitu maksudnya. Tapi kalau katanya salah satu komedian ada beberapa orang tua yang lebih bagus ditunggu udah nggak adanya daripada ditunggu dinasihatin. Soalnya susah untuk ngomong, ada beberapa yang udah servernya udah nggak ketemu Ustadz. Nah syukur mungkin ibuku masih mirip-mirip sama Ustadz. Tapi banyak banget anak-anak di luar sana yang udah nggak ketemu nih. Gimana cara masuk VPN ke orang tuanya karena udah nggak tembus. Nah nasihatku reach out tetap reach out. Karena bagaimanapun juga ya, kita pasti akan nyesal kalau mereka udah nggak ada. Iya. Rasanya beda-beda ya kalau Ustadz bilangnya nggak ridho, kalau ibuku jangan sentuh mayat mama. Nanti aku kalau mandiin pakai sarung tangan kiper gitu. Gak bisa. Tapi terus batas mana anak bisa dibilang durhaka ke orang tua? Batas apa? Anak bisa dibilang durhaka ke orang tua karena banyak. Bahkan sekedar berkata sama orang tuanya itu sudah durhaka. Dan itu sulit bagiku sih. Ketika aku masuk Islam, aku belajar bahwa kalau kamu suaramu lebih keras daripada orang tuamu itu sudah durhaka. Itu sulit banget sih sampai sekarang. Iya. Tapi apakah kita cuma harus nurut doang apapun yang diomongin atau gimana? Bukan nurut, tapi memperlakukan mereka dengan baik. Iya. Jadi gini, orang tua tuh mungkin gak bener, tapi dia gak mungkin gak baik. Oke. Paham gak sih maksudnya? Dia mungkin gak bener. Ibuku bilang sesuatu, misalnya contoh, kamu tuh jangan Islam lah, itu gak benar. Tapi jelas dia baik, karena dia pikiran dia kan Islam tuh kan tukang kawin gitu maksudnya. Terus kemudian teroris dan segala macam gitu. Ya wajar dong gitu kan dia. Ya udah kalau gitu aku diam. Gitu maksudnya aku tinggal diem aja. Kok kamu diem? Ngomong dong. Gitu kan ya. Terus kita ngomong kurang ajar gitu. Ya udah kita diem lagi. Udah gitu aja enggak apa-apa. Karena balik lagi. Sebenarnya gini ya. Kalau sama orang tua yang dalam tanda kutip dia memang sudah kita tahu dia pasti gak benar. Ya jangan dilawan. Karena bagaimanapun juga ya, kalau aku ngomong yang benar dan dia sakit hati, aku tetap dosa. Mau gimana? Iya. Jadi lebih baik diam aja, bukan berarti nurut juga. Iya, pokoknya jangan sakitin hati. Jangan bereaksi. Bereaksi nggak apa-apa, tapi jangan yang buat dia sakit hati. Tapi kalau misalnya orang tua nyuruh ini nyuruh itu, nggak benar nih. Kalau misalnya kita nggak nurutin, mereka sakit hati, terus gitu gimana, Us? Nah itu beda. Kalau mereka suruh sesuatu yang salah, jangan, kata Allah di dalam Al-Quran, jangan taati mereka. Kalau mereka nyuruh kamu untuk menserikatkan Allah, untuk bilang Allah tuh ada banyak ya, bukan cuma satu, jangan ikuti mereka. Wala tuti huma, jangan ikutin mereka, jangan taat pada mereka, itu jelas kata Allah. Karena kenapa? Kasta pertama tetap Allah, baru setelah Allah Rasul, lalu terus baru kastanya ada pada ibu. Itu pintu surga tengah yang paling besar tuh. Tetap Allah nomor satu. Jadi pokoknya selama nurut, tapi nurut yang baik. Ya, nurut dalam perkara yang gak maksiat. Itu bahasa simpel. Iya benar. Iya, kalau misalnya gak baik ya kita boleh juga gak nurut. Misalnya contoh ibumu bilang, Feren jangan nikah sama yang muslim ya. Ya kan gak apa-apa. Itu kan bukan perkara maksiat kan? Iya. Paham gak maksudnya? Nah contoh misalnya, Feren jangan nikah ya, gak apa-apa. Kalau dia mau bilang gitu. Paham gak sih? Itu kan bukan perkara maksiat kan? Kecuali kalau dia bilang, Feren jadi pelayan misalnya. Nah itu baru. Jangan diturutin. Berarti kalau misalnya jangan nikah, padahal aku pengen nikah, itu aku lebih baik nurut orang tua. Nggak usah nurut. Tapi kan itu kan gak dosa kan maksudnya. Tapi jangan dilawan. Iya. Yang di dalam Al-Quran jangan diturutin tuh yang spesifik adalah pada sesuatu yang maksiat. Tapi biasanya tapi biasanya kita lebih gampang untuk nggak nurut ketika kita udah hidup sendiri, Ustadz. Kalau masih sama dalam rumah itu yang susah. Benar. Ya, itu solusi. Ya benar. Itu solusi. Terus yang bikin mereka sakit hati itu kan karena kita nggak nurut juga kan, Us. Kayak misalnya orang tua bilang jangan nikah, tapi endingnya aku nikah. Itu kan bikin sakit hati. Dosa juga dong kita. Sebenarnya gini, sebenarnya dosanya itu lebih kepada ya, karena kita tuh tidak bisa berkomunikasi dengan baik sih sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dikomunikasiin. Mama kan sudah punya waktunya. Sekarang kan Feren juga mau dong gitu punya waktunya. Tapi mama tuh gak suka, wajahnya tuh kayak gimana ya, gak hoki gitu gitu misalnya. Ya kalau gitu gini deh Ma, menurut mama apa yang bisa dia lakukan supaya mama suka sama dia. Pokoknya nggak ada yang mau, dia nggak ada yang mau. Ya udah kita coba dulu aja deh. Lu mundur dulu. Nanti dia tidur berubah tuh dia tuh. Nanti besoknya dia akan bayain lu potong mangga tadi. Ya, baru mau ngomong gua itu. Jadi intinya komunikasi juga. Iya, komunikasi. Aku sama ibuku 3 bulan ngiyakinin nikahin istriku yang sekarang. 3 bulan. 3 bulan.
Kirain bertahun-tahun Ustaz. Enggak, 3 masa bulan probation aja. sih, Betul. Cukup lah. Cukup banget dan itu didukung dengan sogokan-sogokan juga. Makanya benar itu kalau lu mau ibu lu baik sama lu dari sekarang lu harus sogok ibu lu. Kasih barang, handphone terbaru keluar lu kasih gitu. Lu ajak perawatan. Kapan terakhir lu ngasih sesuatu ke nyokap lu? Udah lama sih. Nah, ini Oke, sekarang kita lanjut ngambil kartu dari Oke. netizen. Nah, sini jadi Mas Eki, escape tahun ini tuh agak berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu tuh konsepnya kita berhijrah mencari wahyu. Tapi sekarang kita involve penonton dan bertanya-pertanyaannya biar kita bisa sama-sama diskusi masalahnya. Kita solving problem bareng. Tapi aku nggak puas sih ngomong sama dia, harusnya lebih panjang lagi. Iya benar. Gila. Seandainya ada bukunya. Banyak banget yang banyak. Ternyata memang sudah ada. Ternyata ada. Wah, berarti akan terangkum dengan lengkap dong di buku ini. Itu tidak harus dibaca sama orang yang toxic parent doang sih. Iya nih. Dari semua- Kita bisa belajar. Jadi tidak perlu bertemu Mas Eki untuk belajar dari kisah hidupnya loh. Benar. Bukunya bisa Ada bukunya Carinya ternyata. di mana? Waduh. Itu bisa dibeli di akun Instagram saya atau di Bukunet tanggal 18 Februari Ya, 2026. follow aja akun Instagramnya ada infonya. di 2 hari lalu dari Iya, Mas. saya juga punya satu trik katanya kalau kita pengen di follow orang yang kita udah follow tapi nggak di follow, kita unfollow dulu, habis itu kita follow lagi. Tadi aku nggak unfollow Kak Raymond sama Bang Felix Yao juga, terus habis itu follow lagi gitu. Emang gue belum follow. Wah parah nih orang nih. Emang gue belum follow? Perasaan gue liat Parah. lu terus. bisa di follow back aku. Parah. Perasaan gue liat lu terus. Wah, parah. Emang masuk di FYP aja mungkin. Kan aku lihat pas lu kebakaran. Aku lihat pas lu bener kasusnya. juga sih ya. Kasusnya ini, kasusnya banyak juga Ustadz ya. tadi. Terus pas sama Mas Firu juga gue udah sering lihat lu sih. Iya. Itu emang kadang kalau keseringan lihat kita nyangka udah follow. Iya sih. Salah kalau gue. Aman. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Gue dulu deh ya. Kita clockwise. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita memilih Islam memang dari kesadaran pribadi atau warisan dari orang tua? Jika saya beragama Islam karena warisan, apa yang harus saya lakukan agar memilih Islam atas kesadaran pribadi? Dari tadi kan kita ngomong tentang dosa dan turunannya. Gimana kalau agama diwariskan tapi nggak diimani? Oke, nggak ciri-cirinya apa diamini, ya? gitu. Oke. Orang boleh masuk ke dalam Islam dengan alasan apa aja, termasuk punya orang tua muslim, itu boleh. Atau ketika dia dengar azan bagus dia mau masuk Islam, boleh. Atau mau nikah masuk Islam, boleh. Orang boleh masuk Islam dengan alasan apa saja dan itu sah. Tapi dia harus bertahan dalam Islam dengan satu cara aja, yaitu punya logik, akal. Makanya sebenarnya cara melihat bahwasanya apakah kita sudah berislam benar atau tidak gampang. Bahwasanya iman itu harus bisa direplikasi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Kalau tidak bisa, maka itu bukan cara berislam yang benar. Nah, Oke. aku ulangin ya, bingung pasti dia. Iya benar. Jadi gini, contoh ya. Ada orang bilang gini, aku masuk Islam karena aku mimpi ketemu Nabi Muhammad misalnya. Itu bisa direplikasi sama orang lain gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti itu bukan cara beriman yang benar. Itu cara beriman ikut-ikutan namanya. Atau cara beriman yang sangat aneh yang tidak diperbolehkan Islam. Atau bola misalnya, gitu? Ya gitu misalnya. Atau dia bilang begini misalnya, aku menjadi seorang Muslim karena tahun 2020 ditambah 26 berapa? 46. Iya. 4 tambah 6 berapa? 10. 1 tambah 0, 1 tauhid. Itu tidak bisa direplikasi. Tapi kalau misalnya warisan tuh kan ada paksaan dong Gus. Iya, itu boleh masuk alasan masuk, tapi tidak boleh untuk menjadi alasan stay di dalam Islam. ya. Jadi Oh, stay itu harus bedain dua itu. bisa direplikasi, diulangin dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Contoh replikasi tuh maksudnya? Nah, contoh gini misalnya, kalau misalnya agama ini, misalnya mohon maaf ya, ternyata kemarin gue lihat ada orang Mongol nyembah Genghis Khan. Banyak. Nah itu kan berarti nggak bisa direplikasi ke orang Cina kan? Iya. Karena orang Cina nggak suka Genghis Khan. Iya. Berarti ini bukan cara beriman yang benar. Nggak bisa direplikasi soalnya. Ada yang singkat benar? lainnya. Betul. Berarti harus bisa direplikasi kapanpun, oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun. Maksudnya direplikasi ini apa sih? Dia ada contoh yang konkret gak? Oke, konkret ya. Gini. Iya contoh. Salah satu contoh yang Kenapa bisa aku jadi direplikasi. seorang Muslim? Karena aku berpikir, aku membuat perbandingan, lalu terus kemudian aku ngelihat agama mana yang cocok bagi aku. Setelah itu aku dapat dengan penelusuran akalku, aku dapat Islam adalah satu-satunya. Itu bisa direplikasi atau diulangi ke siapapun. Kayak rumus aljabar gitu, pas dipindahin ke orang hasilnya tetap sama. Siapapun yang hitung, kalau misalnya itu rumusnya sama, hasilnya pasti sama. Iya. Nah itu Ini replikasi. pertama kali aku melihat agama seperti matematika ya, keren banget. Lu belum pernah baca satu buku judulnya God Must Be a Mathematician. Karena orang belajar matematik itu belajar bahwasanya matematik itu adalah soalan angka. Salah, matematika itu soalan logika.
Matematika bukan soal angka ya. Matematika itu soal logika. Angka itu cuma perwakilan daripada logika. Oh itu bahasanya aja ya. Betul. Berarti Good point. alasannya harus berlogik lah ya. Logik, betul. Oh iya. Berarti aku umur 7 tahun masih Islam diwariskan. Ketika aku sadar lagi batuk dibilangin sama bapak bilang alhamdulillah. Oh berarti disuruh ikut aja. Betul. Iya. Ada yang menarik kalau aku boleh nambahin. Jadi gini, kemarin ada orang yang nanya sama aku, Ustadz emang kita boleh nanya? Apapun boleh tanya. Aku bilang boleh, nggak ada masalah. Boleh dong. Tapi di dalam agama kayaknya nggak boleh. Tanya aja semuanya. Karena di dalam Islam itu justru kita disuruh nanya supaya dapat sesuatu. Justru yang nggak bertanya Allah ancam dengan neraka. Kalau nggak bertanya diancam. Iya. Allah bilang banyak masuk neraka. Satu, golongan orang-orang punya akal tapi tidak pakai. Jadi Allah bilang gini, kamu kan punya akal, kenapa kamu nggak pakai? Kenapa nggak pakai untuk nanya? Dan ulama-ulama berkata sesungguhnya ilmu itu tersimpan dalam lemari yang memiliki kunci dan kuncinya adalah pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat akan unlock ilmu yang tepat. Kita beda antara nanya kenapa kita sholat dengan bagaimana cara sholat. Itu unlocknya beda. Kalau kita nanya gimana cara sholat, unlocknya fikih. Kalau kita nanya kenapa kita sholat, unlocknya akidah. Jadi tergantung pertanyaan. Wow. Oke. Lanjut ke next question. Kenapa banyak penceramah di Indonesia yang selalu koar-koar tentang anak durhaka, tapi nggak ada yang ceramah tentang orang tua durhaka terhadap anak? Iya, itu dia sih. Itu menurutku memang nggak fair sih. Iya, di Indonesia tuh ada ratusan cerita rakyat dan semuanya ceritanya tentang kisah anak yang durhaka. Tapi gak ada satupun cerita rakyat yang tentang orang tua yang durhaka. Malin kundang dan lain-lain. Sehingga seolah-olah ketika dia sudah jadi orang tua dia bebas daripada itu semua. Iya, kayaknya itu salah satu cara sosial cara sosial construct gitu untuk udahlah biar anak nurut gitu. Betul. Iya. Aku sepakat Doktrin. sih. Dan itu sebenarnya berbahaya. Karena kenapa? Karena sekarang yang banyak kita lihat adalah orang tua yang tidak siap punya anak. Bukan anak yang tidak siap punya orang tua. Karena anak mau nggak mau dia harus siap. Tapi orang tua dia bisa milih untuk punya anak atau tidak, dan dia bisa milih untuk nyiapin atau tidak. Nah, jadi sekarang menurutku sih ya itu memang karena kebiasaan sih. Tapi pada faktanya di dalam Islam Rasulullah SAW misalnya ketika ngajarin pada orang-orang, dia ngasih tahu beda. Bahwasanya ketika dia ngasih tahu ke anak itu adalah porsi anaknya, taatlah sama orang tua. Kamu gak kasihan sama mereka misalnya. Coba lihat mereka adalah di bawah Allah dan Rasul, langsung mereka adalah surga kalian dan segala macam. Tapi ketika dia didik sama orang tua, dia gak ngomong gitu. Dia gak bilang orang tua tuh adalah surga, orang tua tuh adalah Masya Allah birrul walidain tuh sangat bagus. Enggak, dia bilang hati-hati loh, lu juga bisa dapat masalah nih. Kalau lu gak didik anak lu dengan benar, karena anak ini adalah amanah. Gitu. Jadi dalilnya beda, sama kayak ngutang sama yang diutangin, ingat gak? Kalau orang yang ngutang dalilnya adalah cepat bayar. Tapi kalau orang yang diutangin dalilnya adalah yang diutangin dalilnya adalah kasih tangguhnya terus menerus, kasih waktu perpanjang. Jadi jangan pakai dalil orang. Nah sekarang yang ngutang ngomong sama yang ngutangin, bukannya lu harusnya memperpanjang kata Rasulullah. Yang ngutangin bilang, lu kalau nggak bayar nggak masuk surga lu, masih terkait tuh di dunia. Lu salah pakai dalil. Nah maka orang tua pakai dalil orang tua, anak pakai dalil anak, jangan dibalik. Iya kadang-kadang ini tuh sebenarnya yang bikin orang tua sama anak nggak ketemu, soalnya kalimatnya yang harus dipakai karakter tertentu ditukar-tukar. Iya. Seharusnya yang ngomong aku kan nggak minta dilahirin, itu bukan anak tapi orang tua. Bener. Anak tuh nggak minta dilahirin. Bener. Harusnya yang ngomong tuh orang tua. Yang ngomong durhaka tuh bukan orang tua tapi anak. Aku nggak mau jadi anak durhaka. Coba kalau semua orang tuh sesuai kalimatnya masing-masing, sesuai karakternya, dunia harmonis bro. Iya benar. Yang sangat culture. Dalil itu dalam Al-Quran. Dalil itu Al-Quran. Dalil itu Al-Quran. Dalil itu Al-Quran, as-sunnah itu dalil. Berarti setiap di Al-Quran itu ada karakternya masing-masing ya? Kayak misalnya jadi istri gimana, suami gimana. Benar. Lu tau kenapa tapi kok banyak... tipis ya Al-Quran? Hah? Tipis. Al-Quran segini kan? Itu 500 halaman. Tapi nggak semua di dalam Al-Quran. Ada hadis. Contoh misalnya ada hadis yang 7.000 hadis. 7.000 halaman? 7.000 hadis. Oh 7.000 hadis. Ada yang hadisnya 20.000 hadis. 20.000 ini maksudnya? Tebel kan? 20.000 hadis. Jadi contoh kayak gini misalnya ya. Sekarang banyak masalah di rumah tangga gara-gara suami pakai dalil istri pakai dalil suami. Iya. Emang nggak ada tulisannya untuk istri, untuk suami? Iya kenapa Tapi nggak ada gitu ya Ustadz ya? Iya Dikasih itu. kayak peruntukannya biar Karena orang konteks-konteksnya nggak hilang. Soalnya karena orang beragama bukan untuk dirinya, tapi untuk nunjuk orang lain.
Sama kadang untuk menguatkan posisi dia. Iya. Bener. Otoritas dia. Iya, Tapi kayak, bedanya ada tulisannya. Ada. Curang Dengar, dia ngomong. istri tuh harusnya ke suami tuh kayak gini. Iya. Dia ngomong suami kayak gitu kan. Iya, Harusnya iya. bukan lu yang Iya. pakai dalil itu. Ini tuh kayak perang temanku yang udah berumah tangga, istrinya ngirimin reels buat suaminya. itu suami yang ngirimin. Persis. Kayak gitu. Lihat nih kata Ustadz Felix nih. Bener. Terus suaminya bilang ini juga kata Ustadz Felix nih. Cari Iya. picking aja. Iya. Cari picking yang sesuai sama senjatanya. Nah itu sebenarnya gue kalau ke si Dehan, saya juga ngomong ke Ruri dari awal, ini bocah, dia lahir cuma gara-gara kita sange di suatu malam. Iya. Lahirlah dia. Jangan kasih dia tanggung Beban. jawab. Beban tanggung jawab kayak misalnya nanti kalau udah tua harus nafkahin orang tuanya. Iya. Itu biar dia belajar sendiri, dia yang mutusin sendiri, bukan kita sebagai orang tua yang Iya. kamu harus ini harus ini. Iya. Pokoknya jangan minta apa-apa ke dia, tapi kalau dia mau ngasih ya udah kita terima. Betul. Tapi jangan sampai belajar dari kita, karena kalau kita belajar dari dia belajar dari kita udah salah menggunakan dalil Betul. tadi, kita jadi pakai dalil buat Kesannya, dia, buat memanfaatkan posisi kita. Betul. Iya. Itu. Kadang kalau semua dalil yang dibilang, ingat ibumu, itu keren kalau yang ngomong bukan ibu. Tapi kalau yang ngomong ibu, Itu benar. itu jadinya itu, kayak itu. NPD banget sih mama. Iya, Gitu. benar. Gitu. Itu udah diajarin sama Rasul di masa dia hidup. Itu udah diajarin Rasul di masa dia hidup. Ini jadinya kayak manipulatif. Iya benar. Iya benar. Benar, itu benar banget. Dan itu udah kita ajarin sama anak-anak sebenarnya. Iya, kok bisa ya ayat Qur'annya jadi guilty trip ke aku? Betul. Iya. Itu jadi guilty trip dan gaslighting. Iya. Pertanyaan ketiga. Yuk. Ya, pertanyaan ketiga kita bacakan. Apakah hukuman membenci ibu sendiri? Bagaimana menghadapi seorang ibu yang NPD? Oh, berarti ada dua nih. Yang selalu membahas hutang balas budi, biaya dari bayi sampai sekolah, selingkuh dan percaya pada hal-hal yang musyrik. Oh, ini juga ada pertanyaan lanjutan. Dia juga selingkuh dan percaya sama hal musyrik. Kurang lebih itu suka sumpah serapah dan menyebut anaknya durhaka. Apa boleh menjauhkan diri dengan orang tua seperti itu? Apa masih ada surga di telapak kaki ibu yang seperti itu? Oh, udah dijawab. Iya. Tadi. Ini pernah ditanya ketika kita escape offline juga. Iya. Dan aku saranin pada dia lebih baik menjauh dulu dari ibunya. Karena kita nggak akan bisa nyelesain masalah kalau kita belum bisa santai dengan masalah itu. Iya. Dan kekuatan lu salah satunya adalah santai terhadap masalah. Dan aku 7 tahun tidak ketemu hebat ibu. Aku perlu 7 tahun untuk membuat ibuku suka sama kucing dulu. Sama lu sama ya? seperti Pak Prabowo yang memegang Bobby. Masya Allah. Itu berubah total. Sumpah, karena kalau seumpama langsung dihadepin, tak. Sorry, Berarti agak offset ya. kesamaan lu sama kucing karena sama-sama berbulu kali ya. Benar. Kucingnya 11 Ustaz. 11 ya. Tapi Bu, dia bilang kucing timnas, bedanya yang naturalisasi cuma 1 doang kalau di sana. Cuman Persianya cuma 1. Cuma Persia cuma 1. Kalau Tapi dia- bentar lagi banyak punya anak tuh. Iya. Ada yang oranye nggak? Ada yang oren. Nah, mamaku lebih suka yang lokal karena katanya dia bukan kepala BUMN kata udah. Oke, jadi intinya gimana Us? Maksudnya apakah boleh kita membenci ibu kita yang sudah Tetap kayak- nggak boleh. Atas alasan apapun. Nggak boleh. Jadi tidak Mau boleh apapun. membenci. Kalau kesel. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang ada hukumnya kalau misalnya kita Kalau sebagai mau anak benci, ya. bencilah perbuatannya. Benci. Jangan Oke. orang. Oh, gimana? Biasanya kan kita memisahkan antara perbuatan sama orang ya kan yang membuat orangnya. Jadi Iya, gimana caranya? Kasih tahu pada diri kita, orang bisa berubah. Oke. Berarti kita harus sabar ya Tapi kuncinya. perbuatannya nggak bisa berubah. Iya. Jadi jawabannya adalah sabar dan menerima. atau Pertama gimana? menerima dulu bahwa ini adalah sesuatu harus diselesaikan. Yang kedua menjauh dulu dari masalah itu. Menjauh. Coba cari dulu belajar, cari kekuatan sehingga kita bisa datang comeback stronger dan nyelesain masalah. Iya. itu. Walaupun Ajak komunikasi. walaupun masalah berikutnya ketika dia udah berubah nih kayak Iya. mamaku. Betul. Bingung tahu umur 29 menerima kasih sayang, baru menerima kayak mau dipeluk tuh. Iya, agak awkward. Iya, sekarang aku lagi mencari keluarga-keluarga harmonis yang buka magang, pengen jadi anak yang pengen belajar pelukan karena nggak tahu. Iya. Cuma kalau dipeluk ibu ini dipeluk. Mau gua kasih tahu cara instan. Gimana caranya? Nikah dulu. Oke, Ustaz. Serius. Semoga segera. Nikah dulu. Iya. Nanti lu bisa belajar itu. Ini setelah kasus kemarin aku baru percaya lagi untuk kembali belajar sholat, baru apa-apa lagi. Makanya kayaknya memperdalam dulu agamanya. Iya benar. Terus comeback stronger baru bisa dihadapin. Ayo kita ngobrol. Iya. Kamu mau ngobrol apa? Kamu durhaka. Oke, mungkin aku durhaka. Tapi kamu pernah berpikir nggak kalau kamu durhaka juga? Ya, Enggak, kamu yang Gak durhaka. mungkin kita ngomong kayak gitu kan. ke Nah orang tua. bisa kalau kita sudah benar-benar bisa comeback stronger. Oke, aku ngerti. Iya aku bisa memahami kalau kamu nggak suka sama aku. Aku bisa memahami kalau kamu teriak-teriak. Tapi kita bisa nggak sih ngobrol? Karena kalau kamu ngobrolnya makin kuat suaramu itu juga nggak buat aku lebih dengar kok. Jadi balik lagi ke komunikasi. benar. Iya. Oke. Jadi sebelum
merubah pikirannya, rubah dulu moodnya. Ya. Jadi sebelum kita bisa mengontrol emosi kita, lebih baik jangan datang dulu ya. Ya. Gitu. Iya. Menjauh dulu nggak apa-apa selama. Wow. Tapi satu yang mutlak. Perempuan itu ngomong bukan untuk didengerin. Perempuan ngomong bukan untuk didengerin. Bukan. Terus untuk Untuk meluapkan. dimengerti. Oh. Coba lah contoh ya, mereka lagi ngomel-ngomel nih, terus misalnya ya kalau lu udah punya istri, terus lu perlu diem mereka. Kadang-kadang mereka cuma mau nyari perhatian aja sih. Nah, cuma karena mereka nggak tahu, maka mereka ngomong. Karena itu kan cewek yang stres, itu banyak ke psikolog. Karena ngomongnya sembarangan. Tapi kalau cowok stres, banyak masuk penjara. Karena mukul sembarangan. Bukan ngomong. Tapi setelah nikah jadi bisa meluk ibu jauh lebih erat, Ustaz. Harusnya iya. Wow. Aku tahu awkwardnya lu, aku tahu persis. Iya, aku kalau sama mama bilang I love you aja, aku belum bisa balas sampai hari ini. Tiap every single day dia setelah kasus ini terungkap, sampai hari ini masih minta maaf. Nah, mama belum bisa jadi orang tua yang baik zaman dulu. Mama minta maaf tiap hari sampai hari ini. Dan aku cuman ngasih like aja. Dan ya udah aku bilang. Kasih monyet 3 aja. Siap. Kayak aku. Yang gini nih. Oh, itu andalan tuh. Segini ya monyet. Enggak, tapi kalau menurutku ya, nanti ya lu usia berapa? 29. Wah, Masih muda. Ya maksudnya kok bisa jauh keibuan setelah itu diantar sama kurir gitu di umur mama yang menjelang 40-an. catat kata-kataku, lu 35 lu akan berubah jauh sama ibu lu. Bakal apa? Berubah hubungannya akan lebih. Lagi proses ya. Tapi kalau semua mama berkomedi, aku cara izinnya adalah dengan melibatkan beliau mah untuk diskusi. Jadi sekaligus minta izin. Ada satu hal yang menjadi satu variabel yang nggak bisa diganti. Time will heal. Time will Iya, heal. waktu. Ya, kasih waktu. Ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Terakhir. Selama ini belum gagal nih. Ya. Wow. Bisa terjawab ya. Apakah dosa orang tua bisa ditanggung anaknya? Tadi kita udah jawab ya. Dosa orang tua, dosa anak. Apakah di akhirat nanti anak bisa menggantikan orang tuanya saat diminta pertanggungjawaban atas semasa hidup mereka? Stuntman. Mereka sudah terlalu banyak stuntman menanggung beban. Bisa saya menggantikan mereka diadilin nanti? Jawabannya adalah nanti di hari akhirat kita udah sibuk dengan urusan kita masing-masing. Benar. Bahkan dikatakan sama Allah di dalam Al-Quran, ketika kita ngeliat ibu kita yang lari. Ketika apa? Kita lihat ibu kita yang lari. Karena kita nggak mau dimintai pertanggungjawaban ibu kita atas mungkin kebandelan kita dan segala macam. Dan ibu kita ketika ngeliat kita dia juga lari. Karena dia nggak mau diminta untuk kenapa anak ini berbuat salah gini-gini. Mungkin ada salah kamu. Jadi itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya mereka saling berpencar. Mereka saling berpencar dan ngurus urusan masing-masing. Saking sibuknya dia nggak bakal bisa mikirin gini lagi. Tapi ini nggak salah. Kenapa? Karena pikirinlah di dunia ketika kamu masih belum masuk di akhirat. Karena di akhirat nggak sempat lagi. Tapi secara Kesempatan konsep satu-satunya Islam di dunia. berarti dosa atau pahala lintas relationship itu doesn't exist. Jadi setiap orang for its own. Doesn't exist. Tapi pahala lintas generasi bisa eksis. Oh, Walaupun kalau dosa pahala juga bisa eksis tapi bukan dalam bentuk transfer ataupun apa ya. Jadi gini, di dalam Islam ada namanya dosa jariah, ada namanya pahala jariah. Nah kalau dosa jariah adalah kalau misalnya ibu kita nyontohin sesuatu yang jahat, kita ulangin terus-menerus, misalnya itu jadi dosa dia juga. Bukan karena dosanya ini, bukan dosa perbuatan dosanya, tapi karena nyontoin yang jahat. Sama kayak kebaikan. Kalau ibu kita, contoh misalnya ibunya bilang, nah aku minta maaf ya. Terus kemudian lu nanti gitu sama anak-anak lu, karena tahu ibu lu begitu. Itu ibunya dapat pahala terus. Itu namanya pahala jariah. Jadi kita nggak bisa bantu dia di hari kiamat, bantu dia sekarang. Jadi jangan pas hari kiamat, sekarang nih bantu dia nih. Karena lu di hari kiamat tuh udah gak bisa apa-apa lagi. Soalnya ada Dajjal itu ya. Bukan. Di hari kiamat kan kita dihisap tuh, yang dihitung amal ibadahnya. Itu itu orang-orang itu udah nggak ada yang mikirin ibuku gimana ya, bapakku gimana. Semua mikirin diri sendiri semua. Nah kalau mau mikirin sekarang. Iya. Nah, jadi harus sekarang sih. Jadi ketika misalnya nanggung beban mereka gimana? Ya lu sekarang lu masih dulu berbuat sesuatu bagi mereka, doain mereka, sedekah atas nama mereka, jadi anak baik, sholat doain mereka, lalu mereka akan dapat seluruh bagian daripada perbuatan baik itu. Sedekah atas nama mereka berarti bisa diwakili pahala. Oh pahala bisa Karena diwakili ada dosa jahirnya dan para tadi. Kayak sembeli kambing, sapi gitu. Tapi ini atas nama bapak saya. Gitu loh. Lu sholat aja dapat kok pahala ke bapak ibu lu. Kalau mencuri atas nama anak saya. Apa? Kalau gue nyolong tapi atas nama orang tua. Gak mungkin. Gak mungkin. Misalnya. Gak mungkin. Misalnya. Keren banget tuh pertanyaan. Aku even gak kepikiran pertanyaan ini. Nggak, soalnya kalau di belakang kepala gue konsepnya ini lebih ke pahala dan dosa yang
mempengaruhi lintas manusia Iya, gitu. betul. Jadi intinya pada contoh sih. Artinya contoh ya, kalau ada orang yang mencontohkan sesuatu kecurangan, siapapun yang ngikutin dia, itu dia dapat dosa daripada kecurangan tersebut. Andai kan misalnya dia berbuat sesuatu yang merugikan orang banyak, termasuk tadi, ya dia akan mencontohkan dosa jariah itu ngalir terus tuh ke dia tuh. Makanya kan orang bilang kan nggak beruntung banget tuh Firaun tuh nyontohin sesuatu yang buruk tuh diikutin sama orang-orang tuh dapat semua tuh dia. Nah, jadi itu orang tua, jadi sekarang nggak berbuatnya, mumpung masih. Pertanyaannya apa sih? Nih, Lah, kok nggak bisa terbang dia? Lo harus sekarang. Karena kalau kata Feren kiamat sudah dekat, udah tahu tanggal pastinya kan. Berarti dosa itu tidak bisa ditanggung, tapi bisa. pahala itu bisa kita Bukan. kasihkan. Jadi dosa itu bukan dosanya yang ditanggung, tapi lebih kepada apa kontribusi kita sehingga ada orang berbuat dosa. Oh, kontribusi kita. betul. Selama Jadi- kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain nih kita dosa juga. Contoh gini, kalau ibu kita misalnya ya, ibu kita melakukan dosa, tanpa ada kontribusi kita di situ, ya udah dosa dia, dosa kita, dosa kita. Contoh kayak tadi ibunya pelayan misalnya, itu dia nggak dapat dosanya. Oke. Iya. Yang dosa bersama apa? Nah dosa bersama kalau ibunya jadi pelayan, anaknya jadi pelayan Ikut juga. jadi pelayan. Gara-gara ngeliat ibunya ternyata bisa, kenapa aku nggak bisa? Oh, walaupun ibunya nggak nyuruh, cuma nyontohin Betul, doang. dapat. Tapi kalau sekarang nih kasusnya nih, ibunya misalnya sudah taubat, anaknya terus kemudian sholat, ibunya ikut sholat, dia dapat pahalanya. Di sini Karena konteksnya nyontohin kebaikan. anaknya tuh pengen bertanggung jawab atas dosa ibunya kayaknya. Nah, kalau ibunya sudah nggak ada, dia tidak bisa bertanggung jawab atas dosa ibunya, tapi dia bisa ngirim pahala buat ibunya. Oh iya, yang aku kemarin bahas, pahala itu kan bisa nyelamatin orang dari kan neraka. masa gini, ya Allah dosa ibu kasih aja ke aku. iya. Dia yaumil kiamat nanti, lu akan sibuk dengan dosa lu sendiri. Oh, jadi nanti pahalanya bakal tetap dihitung lebih banyak mana sama dosanya atau dikurangin? Kemarin gue lumayan kaget juga Dihitung. ternyata dari neraka bisa pindah ke surga kalau Bener. ini Pahalanya Iya. ditransfer. di sana Contohnya misalnya ya, M-banking. ibu lu punya dosa misalnya. Ibu lu punya dosa ya, sudah melakukan banyak dosa seumur hidup dia. Tapi ketika dia udah bertobat, ini insya Allah dia udah dihilangin sama Allah. Oh, aku mulai dapat konspirasinya kenapa di tempat prostitusi itu banyak sekali ibu-ibu yang pengen anaknya masuk pesantren. Kenapa? Agar Supaya bisa mendoakan. Semuanya teman tetanggaku pada masuk Iya, semuanya. iya. Pasti ada yang dipengenin. Berarti mereka tahu konsep itu cuma penerapannya. tapi oportunis aja. tapi aku ini Semua di sini jadi terjawab, Ustadz, sumpah terima kasih. itu tanggung jawab lu. Wow. Mungkin Nah. ada saatnya nanti di mana lu harus berdakwah di situ. Karena lu udah tahu ini. Karena lu tahu celahnya. Iya. Lu tahu innernya mereka. Iya. Lu. Iya, iya, Lu iya, harus iya. kasih tahu mereka, aku tahu di dalam hati kalian ada kebaikan. Aku Setidaknya gini. Itu sebagai pro gitu kan lu bisa bilang Iya, gitu. iya, iya. Aku di sana dipanggilnya King, Ustadz, sumpah. Tuh, kan. Kayak datang ke sana kayak Black Panther demi Allah. Kemarin pas datang ke sana, wah, orang-orangnya juga sebelum aku mau berceramah, aku kan belum banyak tahu Iya, agama, iya, belum iya. belajar lagi ya. Jidat-jidat di sana jauh lebih hitam daripada aku, Ustaz. Jauh lebih banyak yang berubah. Karena ketika ekonomi sulit untuk mereka gapai, akhirnya yang paling Siapa penting kan lagi? akhirat gitu akhirnya. Jadi Iya. banyak yang seperti Memang itu. memang aku setuju dengan Fuad sih. Pemerintah nih sebenarnya problemnya nih sebenarnya. Iya, Soalnya bener sih. apa ya? Aduh, itu banyak banget orang yang bisa ditolong kalau pemerintah kita tuh benar. Iya. Benar. Ya udahlah. Sebelum bendera ini kita angkat, saya Iya. tahu pembicaraan arah pembicaraan makanya aku sudah berhenti. Kita mau say pertama, thank you Thank lu you. dong. Gila makasih ceritanya, banget loh. thank you banget. Aku serius pengen banget untuk ngobrol lagi ke lu sebenarnya. Serius deh. Semoga bisa ngobrol lagi. Sangat menginspirasi. Ya kalau lu mau main-main ke sini main-main aja. boleh. Ngobrol segala macam. Kayaknya lu perlu banyak bekal untuk bisa dakwah ke sana gitu. Ternyata Foto. suka banget ya ngobrol sama Ustadz. Banyak banget yang kejawab di kepalaku yang kayak bahkan tadi juga pertanyaanmu ngebantu aku. Oh iya, ayahku ya. Iya. Asik. Karena dalam hati banget mukanya. Soalnya kalau nggak Aku udah gitu. kalau nggak dicecer kayak gitu nggak mungkin ketemu memori bulan tadi. Wow. Gila lo, Feren ngebuka Jadi- core memory lo. Ini salah satu percakapan yang aku sangat senangi dan syukuri. Karena aku yakin pasti banyak bantu orang lain. Yeah. Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Eki atas dakwanya. Mantap. Jangan lupa untuk beli bukunya Bergurau. Kenapa A-nya dikurung? Karena bisa dibaca bisa enggak. Iya, bisa bergurau, bisa berguru jadinya. Oh, keren. Bergurau. Jadi Gua udah baca jelasin dari tadi. Dari di ruang sana loh udah diomongin. berguru atau bergurau dari luka. Gua emosi gua. Kenapa? Lupakan. Dia enggak, percuma kita emosi ke dia, dia juga enggak ngerti reasonnya kenapa. Di ini ceritanya tentang kisah hidupnya Mas Eki yang mungkin kita bisa belajar ya. Ada tips and triknya nggak di sini? Banyak bukan secara tuh kan emang kalau orang dibentak suka belibet teman-teman. Sekarang udah
Nah jadi gini, ini di sini banyak banget cerita-cerita tentang keluarga disfungsi yang berusaha untuk menjadi tetap keluarga. Jadi akan ada mungkin tips and trik secara implisit yang teman-teman bisa baca. Banyak ada lebih banyaknya sih lebih plot sih, lebih cerita tentang bagaimana harapan tuh masih ada buat menjadi mangkok yang pecah disatukan terus dikasih emas itu. Jadi belajarnya dari ceritanya, bukan tips and trick. Iya. 1, 2 lu Gitu, harap ada gitu. betul. Enggak ada, itu enggak ada. Zaman sekarang kok mau Iya. Iya. Dan tidak menafikan juga di buku ini sebenarnya lebih banyak ngomongin tentang tektokan aku sama psikolog aku, psikolog aku terus-terusan jadi Yang cuman tadi nyerah itu. Bukan dong. Kalau nyerah enggak mungkin jadi buku. Nggak, bercanda itu. Oh, itu bercanda. Sama Bu Fani, ini cerita tentang aku sama Bu Fani yang tiap hari nge-unlock satu-satu traumaku sehingga akhirnya diceritakan dengan ya aku sebagai seorang stand up komedian yang bagaimana komedi itu bisa membantuku untuk membuka traumanya tanpa mengkerdilkan si traumanya. Tapi penasaran, kamu waktu ke psikolog itu siapa yang Hey. Oke. Itu enak enggak usah sholat. Oke, pertama Mas Eki mau dong, kita kan Escape Offline bakal ada di Makassar. Wow. Mau ngajak. Lu mau balik lagi ke sana? Dia ada bahasa Makassar. Bisa nggak bahasa Makassar? Janji Aja lupa. anak-anak Nah, itu Makassar. coba. Aja Pakai bahasa orang-orang Makassar, Makassar iya, untuk bahasa ikut Makassar. live podcast di tanggal 3 Mei di Balai Manunggal. Wih, kosong juga itu saya. Wih. Jangan lupa teman-teman buat semua saudara-saudara dari Makassar ini jangan lupa datang di acara Escape Live Podcast tanggal 3 Mei di Balai Manunggal tentunya karena ada mereka semua di sini yang pasti bakal Daftar kodong. Daftar Miki. Ada pasti itu. Ya. Oke, jangan lupa follow IG-nya @escape dan kalian bisa kasih pertanyaan di link bio-nya. Oke, see you guys. Aduh, luar biasa banget. Gila.